Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, alhamdulillah jumpa lagi kita pada malam hari ini kembali dengan tema kita. Semoga rekan-rekan semuanya bisa menghadirkan tamu Oten atau Kristen malam ini. Oke. Baik teman-teman sekalian, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi beserta segala yang ada di antara keduanya, termasuk menciptakan sembahan-sembahan orang lain di luar Islam. Salam serta taslim kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah mengajarkan kita Islam sehingga kita bisa membedakan antara hak dan yang batil. Kiranya beliau kelak memberikan syafaat kepada kita semua. Amin. Pairing. Masih noise, teman-teman? Masih noise? Masih atau sudah aman? Masih ya? Enggak lagi kan? Enggak lagi dong. Iya kan? Iya dong. Aman kan? Aman dong. Yang kasihan yang di YouTube karena terlalu bergemah. Padahal echo sudah ditiadakan. Udah nol, berarti ada loss. Ini pesawatnya mau di ini. Apa songkatnya ini mau dikasih lem kayu. Bismillah. Halo Bang Jumal. Halo juga Bung. Selamat malam. Dari mana? Katolik, Protestan? Islam Bang Jumal. Oke. Ada yang bisa kami bantu? Kak Jumal. Hanya Bang Jumal. Keren banget Bang Jumal. Aku suka nonton Bang Jumal punya ceramah-ceramah. Ceramah. Iya, makasih Bang. Makasih. Keren banget Bang Jumal. Oke. Terima kasih Bang. Idola Islam. Biasa idola. Siap. Makasih. Kita naikkan Oten ya. Kita diskusi, biar diskusi kita ya. Saya sengaja untuk live lebih cepat live-nya supaya bisa cepat teman-teman istirahat gitu. Halo, semangat malam Saudara Agamon. Selamat malam. Dari Kristen Abang? Dari mana saja Bang? Keyakinan Anda yang saya tanya. Tanda-tanda ini. Tanda-tanda. Agamanya, maksudku agama apa? Di KTP. Kristen Bang, itu Kristen. Aku ngaku Islam nggak dipercayai biasanya Bang. Kalau Islam ya Islam Bang. Oh Islam Kalau Bang. Oh Islam. Oke. Baik, makasih. Salam kenal. Masih banyak orang sakit
Di saat-saat kayak gini orang sakit memang masih banyak. Sindrom, gangguan pencernaan, kan tidak bisa konsumsi onde-onde terlalu banyak. Halo, semangat malam. Halo, selamat malam Bang Juma. Malam juga Bang. Iya, Iya, dari Kristen abang ini? Muslim, Kristen? astagfirullah. Assalamualaikum Bang, saya Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Halo, semangat malam. Halo. Malam, Abang Suma. Halo. Iya, halo juga. Dari Kristen abang? Katolik atau Islam? Islam, Bang Suma. Islam, alhamdulillah. Kita sapa yang lain. Halo bocah liar. Halo, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Aku ini bang, aku muslim, tapi aku mau bertanya loh bang. Iya, gimana? Ini bang, akhir-akhir Waduh. Halo, semangat malam. Ciluk bah. Ano, kebanyakan Iya. tempatnya dia di Tommy Oren. Apa itu? Ada salah. Kumaha. Kumaha. Kak Mantu. Mengapa semua hotel pada ngumpet malam-malam? Tak adakah yang mau disadarkan? Kita ajak dulu pendetanya, kita tek aja dulu. Yang Muslim dibatalkan ininya, multinya ya teman-teman sekalian. Tadi kita melihat bagaimana seorang pendeta hadir di sini atas nama siapa? Kondom. Kingdom, Raja Kondom. Babak belur juga dia kan jadinya. Halo, semangat malam. Ya. Halo. Dinda Nora, thank you. Sorry. Halo, saya akan menjelaskan tentang Yesus 2 menit saja. Iya, buka kameranya Bang, buka kamera silakan. Yesus itu adalah manusia biasa, bukan Tuhan. Yesus adalah hambanya Allah, yang mana Yesus itu bukan untuk disembah. Apalah mape. Itu pandangan Islam, udah benar itu. Tapi pandangan saudara kita Kristen beda. Kita mau berdebat dengan mereka yang punya pandangan itu Bang. Bukannya kita sesama Muslim mau menjelaskan Yesus itu. Sesama Muslim gak perlu diajarin. Kalau Muslim sama Muslim pasti tahu lah Yesus itu makhluk. Udah.
yang mewanti-wanti pengikutnya agar waspada kepada Yesus palsu. Jadi nggak perlu lagi kita harus saling menjelaskan Islam dengan Islam, menjelaskan kan aneh. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam abang. Dari mana abang? Ada onde-onde kah? Sulit bagi teman-teman saya ini untuk mengerti bahwa yang kita undang di sini adalah yang non-Muslim dulu untuk kita berdiskusi gitu. Halo, semangat malam. Halo. Ya, selamat malam juga Bang. Oke. Dari Katolik, Protestan? Saya Katolik Bang. Saya Katolik Bang. Siap. Bisa buka kamera? Silakan. Ya, Saudara Manto, ini ada tema kita, Islam atau Kristen ke neraka gitu. Saya perlu Bang, saya cari tempat gelap dulu. Cari tempat terang dulu. Oke. Sering baca Bible? Ya Bang. Sering baca Bible? Kalau saya sering baca tapi cuman tidak satu Alkitab yang dipahami itu. Tapi masih sering ke gereja juga berarti ya? Ya pasti Bang, kan saya kan orang Katolik. Oh iya. Baik. Ada tema silakan. Mungkin ada narasi yang ingin dibangun untuk kita tahu siapa yang ke neraka, Islam atau ke Kristen. Silakan. Oh. Tadi temanya Bang Juma, disimpulkan bahwa saudara dari umat Islam kah atau Kristen Katolik yang masuk neraka, begitu kah? Iya. Kalau menurut saya tuh Bang, sebelum masuk di situ dulu, mungkin soalnya saya kan baru belajar juga tuh, mungkin sebenarnya seperti apa itu neraka itu dulu. Karena menurut ini pertanyaan saya sebagai orang Kristen ya Bang, maksudnya neraka dulu itu seperti apa itu dulu? Kalau neraka itu tempat penyiksaan, tempat pembalasan kejahatan orang-orang yang ketika hidup di bumi itu tidak mengikuti para nabi. Mereka mengikuti penyesat di dalam beragama. Mereka menyangka bahwa apa yang telah mereka lakukan itu adalah perbuatan baik, padahal sesungguhnya yang mereka lakukan itu adalah perbuatan jahat. Maka neraka tempat kembalinya orang-orang jahat. Gitu Bang. Kemudian pertanyaan lanjutannya Bang, apakah pernyataan tentang neraka itu tentang hidup di akhirat atau perbuatan manusia selama dia masih hidup? Neraka hidup setelah kehidupan sekarang ini. Stasiun terakhir. Kalau pandangan saya sebagai Katolik, ya memang ada benarnya juga. Neraka itu, kalau pandangan Katolik itu neraka itu memang secara hidup di bumi kan dia tuh perbuatannya jahat. Kalau menyangkut di akhirat itu istilahnya kita kan tidak tahu, tidak ada yang pulang dari sana. Siapa yang mau cek kalau dia yang walaupun selama di bumi dia perbuatan baik atau dia perbuatan jahat, kita kan tidak tahu. Oh di sana dia nanti pasti masuk surga, pasti masuk neraka. Iya. Kepastian neraka surganya seseorang itu sudah tertulis di kitab, baik di kitabnya Kristen maupun di kitabnya umat Islam.
Jadi kalau saya melihat di dalam Al-Quran diterangkan begini, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan musyrik, orang-orang yang menduakan pencipta dan bumi, itu di neraka dan mereka hidup kekal di dalamnya. Itu di Al-Quran. Jadi orang-orang kafir, yaitu yang tidak beriman kepada pencipta langit dan bumi sebagai satu-satunya Tuhan, dan kemudian utusan Tuhan malah dijadikan sebagai Tuhan itu sendiri, itu orang seperti ini tempatnya di neraka. Itu menurut Al-Quran. Nah, setelah saya kaji Bible, ternyata menurut Yesus pengikut orang Farisi juga adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Begitu Bang. Di dalam Matius 23 nomor 15 tertulis sangat jelas di situ, pengikut orang Farisi moderator kok kenapa diturunkan moderator? Assalamualaikum Bang. Sepaket ya. Moderator belum ada hadir. Halo. Halo, semangat malam Bang. Malam Bang. Mau tanya sedikit boleh Bang? Dari Katolik, Protestan? Enggak, saya Muslim, cuma mau tanya aja gitu. Boleh ya? Sedikit ya, 1 menit. Iya. Terkait Maria Magdalena itu Bang, karena di Da Vinci Code itu kan di film itu Yesus itu menikah dengan Maria Magdalena gitu Bang. Mohon penjelasannya Bang terkait hal itu. Sementara itu aja Bang. Maria Magdalena. Ya, kalau saya sih menyikapi kalau Yesus itu dipanggil Rabi, Maran, Warabam, berarti dia sudah menikah Bang. Itu udah pasti itu. Orang Yahudi dipanggil Rabi itu berarti dia adalah syarat jadi Rabi itu harus nikah. Nah, Yesus dipanggil Rabi kan, berarti dia sudah menikah Bang. Lagian juga Yesus tidak mungkin mau disentuh wanita yang bukan mahramnya. Begitu. Jadi kalau kita melihat dari kitabnya orang Yahudi, kitabnya orang Kristen, ya apa yang diperhatikan Yesus dengan Maria itu banyak yang mentafsirkan bahwa itu adalah upacara pernikahan ala Yahudi. Gitu. Karena kalau tidak menikah di usia dewasa seperti itu, ya itu juga menjadi pertanyaan. Karena Yesus adalah lelaki normal. Gitu saudaraku ya. Tapi mohon kalau naik di Komel itu muka dibenerin dulu. Jangan kayak banyak kali masalah di rumah sama istri, sama mertua gitu, sampai beri salam pun susah. Gitu abangku. Muka jangan kelipet kayak buras. Halo, semangat malam. Halo, selamat malam. Abangku. Iya. Malam ya. Iya, malam. On aja. Pendetanya mana? Pendeta, pastornya suruh Iya, sini. malam. Kenapa ini abang kasih teksnya orang Kristen itu ini masuk neraka ya? Iya. Pastornya nggak ada, Bang. Halo, semangat malam saudara Marcel. Kenapa kau ini mesti? Halo, dari mana saudara Marcelnya? Islam Kristen Bang. Kenapa temanya ini apa? Yang bilang bisa buka kamera Bang, orang kita Kristen diskusi. masuk neraka.
Silakan Abang Marcel. Apa? Kenapa? Orang Islam, orang Kristen masuk neraka. Iya. Masuk neraka. Bergema kali, ya Allah. Yang di YouTube ini gemanya luar biasa ya. Aduh. Ini orang Muslim ini. Kenapa dia? Ini aja udah cukup lucu, ditambah lagi yang tadi alamak makin lucu lah. Siapa yang lucu bang? Itu tadi barusan. Pendetanya ndak mau ke sini ya? Pendeta pastor di gereja sana. Nggak mau ke sini. Macam mana saya ketemu ini apa pastor di gereja sana? Cobalah suruh lari ke sini. Sampaikan aja disuruh sama Bang Suma. Gitu loh. Bang Suma juga ini nggak tahu arti di Katoliknya itu. Ini kenapa orang ini? Mas. Susah saya diskusi sama orang yang dibilang apa ngomongnya susah. Ngomong aja susah apalagi mikir. Gimana dong teman-teman? Ngomong aja susah apalagi mikir. Iya kan? Mikir nggak bisa lagi. Ngomong seenak perutnya. Disuruh panggil pendeta pastornya nggak bisa. Jadi maunya apa? Yang datang orang India, joget apa itu, joget kipas angin. Halo, semangat malam. Cuma buka kamera, silakan. kamu buka masker, aku buka kamera. Kenapa harus ribut sama masker? Kenapa nggak berani giginya merongos ya? Iya, nggak perlu lihat gigi kan. Merongosnya berapa senti? Ini kelihatan sakit kali hatinya. Merongosnya berapa senti? Kenapa? Keturunan PKI kenapa sakit kali hatinya? Kenapa nggak berani buka masker? Padahal kan Ya nggak apa-apa toh. Nggak apa-apa kan. Daripada situ nggak buka kamera kan gitu. Kenapa harus ribut sama masker sih? buka kamera tapi merongosnya ditutupin masker kan? Iya nggak apa-apa, untung. Silakan buka kamera. Dari suaramu ini kedengaran, Berian Tuhan. kedengaran suaramu ini keturunan PKI kau ini. Apalah orang Islam kok ngomongnya gitu. Keturunan PKI pasti. Ini junjungan buka masker aja nggak berani. Keturunan PKI. Memang gitu. Keturunan PKI memang gitu. Mentalnya mental babi. Daripada live mending cari donasi di lampu merah cuma.
Abang, Dan turun bantu kalau aja nggak mau dong, Abang. diskusi. buat pembangunan. Kalau nggak sanggup hadapi saya, turun. Nggak usah begitu. Halo, silakan. Halo Bang Juma. Selamat malam. Iya juga. Malam. Islam or Kristen ke neraka. Kalau agama Islam, kalau saya agama Islam pasti saya bilang Kristen yang neraka Bang Juma. Makanya kita pakai dalil, Bang. Kalau Jangan di kalau di Kristen bukan Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga Bang Juma, tapi yang melakukan kehendak Bapa lah yang masuk ke dalam kerajaan surga. Iya. Dan terutama ya itulah Bang Juma. Iya, kehendak Bapak yang dilakukan oleh orang Kristen itu apa, Bang? Salah satunya 10 hukum Taurat Bang Juma. 10 hukum Taurat, jangan ada ilah lain di hadapanku. Apakah Kristen praktikkan itu? Kan bukan ilah lain itu Bang Juma. Itu kan kita maksud Bang Juma salib ya. Bukan. Jangan ada ilah lain. Ilahnya Yahudi itu yang mana? Ilahnya Allah Bapa Bang Juma. Nah, ada nggak ilah lain menurut mereka? Agama Yahudi? Iya. Untuk saat ini agama Yahudi masih tetap Allah Bapa, Yahweh itu. Ya, salah nggak mereka itu, Bang? Kalau di saya nggak salah Bang Juma. Nah, apa perlu ditambahkan lagi ilah lain? Cuma mereka belum sempurna. Kenapa bisa? Kok terputus? Kenapa bisa nggak sempurna? Anda yang mau sempurnakan gitu? Kenapa ini? Kok pada turun? Silakan minta naik teman-teman non-muslim. Tadi dikatakan oleh saudara Henok tidak sempurna. Maksudnya tidak sempurna itu gimana ya? Karena belum turun jadi jangkrik. Halo brother. Halo. Tuhannya Yahudi mengatakan jangan ada ilah lain. Terus kenapa harus ada ilah yang keluar dari kubur? HP-nya lobet mungkin. Halo, semangat malam. Tolong teman-teman di tap-tap layarnya, tembuskan, diposting ulang sampai di meja pendeta, pastor, biar bisa masuk sini. Iya, pendeta pastornya diundang sini. Jangan jemaat. Kalau jemaat ya seperti kelas yang tadi itu, yang orang. Kalau jemaat ya seperti kelas yang tadi itu. Halo. Semangat malam, Bang. Bang, Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang, terbenci dari Bang Muslim, Bang. Siap, makasih Bang, salam kenal. Silakan teman-teman non-muslim ajak pendeta pastornya ke sini. Kita berdiskusi biar jemaat menyaksikan gitu. Siapa yang ke neraka, Islam atau Kristen. Karena kita tidak mungkin bergabung, di kehidupan berikutnya pasti kita pisah gitu. Tidak mungkin kita satu tempat
bersama di surga atau bersama di neraka. Ya, satu kelompok ini harus ke surga dan satu kelompoknya lagi harus ke neraka. Siapa yang ke neraka, mari kita bahas, kan gitu. Siapa yang ke Halo, semangat malam saudara Rohan. Turunkan aja dia. Kenapa? Kenapa diturunkan? Mana tahu dia Katolik, pendeta. Halo, semangat malam saudara Rohan. Belut listrik malah yang bertahan, mana dong? Buka kameranya, diskusi. Temanya ini bagus. Islam atau Kristen ke neraka. Gak usah tebarkan kebencian, gak perlu. Iya toh. Nampak kali kalau bencinya itu sangat-sangat luar biasa kepada Islam. Nggak lucu. Harusnya kalian itu berpikir gitu loh. Kenapa harus menghujat? Manusia karet naik, mampus. Halo, selamat malam. Oh, malam Juma. Sehat kau? Masih Islam saya dong. Saya artinya masih sehat. Masih Islam. Iya. Berarti kalau Islam sehat ya? Bentar. Oh, jadi kalau Kristen nggak sehat gitu? Pasti. Akalnya gangguan. Oke. Musiknya dikecilin. Iya. Oke. Temamu apa enggak menjebak dirimu sendiri nih? Enggak. Oh ya. Karena begini. Jawaban atas pertanyaan ini adalah Islam atau Kristen ke neraka. Jawabannya adalah sesuai dengan data yang pernah aku dengar ya, bahwa semua umat mungkin kalian ini akan mendatangi neraka. Kami di Kristen tidak pernah kami dinyatakan mendatangi neraka sedikit pun. Jadi neraka itu dalam kekristenan adalah bagi iblis dan malaikat-malaikatnya, bukan bagi manusia. Nggak diperuntuk. Tuhan Allah tidak pernah menginginkan manusia ini untuk masuk neraka. Itu dia. Jadi pertanyaan atas temamu ini adalah kepada umat yang mana Tuhannya mengatakan bahwa umat itu akan mendatangi neraka dan itu sebuah kepastian bagi umat tersebut. Silakan. Oke, baik. Yang Anda maksud itu surah Maryam ayat 71. Tetapi di situ tidak mengatakan hanya umat Islam, seluruh umat manusia akan mendatangi neraka. Mendatangi bukan menjadi penghuni ya. Sama seperti ketika orang mendatangi rumah sakit, tidak semua orang yang ke rumah sakit itu adalah pasien. Tetapi ada di antaranya yang kemudian hanya menjenguk atau hanya melihat saudaranya yang lagi sakit. Sedangkan ketika berbicara tentang surah Maryam ini, seluruh manusia itu akan mendatangi, akan melihat neraka itu seperti apa untuk menyaksikan betapa dahsyatnya janji Allah kepada orang-orang kafir itu. Dan betapa bahagianya umat Islam yang tidak masuk ke dalam neraka tersebut. Di dalam Al-Quran surah An-Nasyat ayat 34 diterangkan begini.
Bismillahirrahmanirrahim. Apabila malapetaka besar itu datang, yaitu hari kiamat, apa yang dikerjakan manusia ketika dia di bumi akan teringat oleh mereka, dan neraka jahim akan diperlihatkan kepada seluruh manusia yang melihat, yang punya mata. Lalu kemudian adapun orang yang melampaui batas di dalam hidupnya ketika dia di bumi, sudah tahu dia adalah manusia, tetap saja dipertahankan untuk diibadahi, disembah. Lalu dikatakan lebih mengutamakan kemudian kehidupan dunia, yaitu menikmati segala apa yang diharamkan Tuhan. Mereka lebih mengutamakan kepuasan duniawi. Wa innal jahima hiyal ma'wa, maka bagi mereka sesungguhnya neraka jahanamlah tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan adapun orang-orang yang ketika hidup di bumi takut akan kepada Tuhannya dan menahan diri dari hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga tempat tinggalnya. Jadi semua manusia akan melihat neraka. Orang yang ketika hidup di bumi itu melampaui batas, lebih cinta kehidupan duniawi daripada akhiratnya, maka dia akan menjadikan tempat yang dilihatnya itu sebagai tempat tinggalnya. Sedangkan umat Islam, fa innal jannata hiyal ma'wa, sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Jadi diperlihatkan tuh, diperlihatkan, oh ini, oh aduh kasihan banget ya si Gabriel, oh ya sayonara kami berangkat ke surga. Kayak gitu maksudnya. Itu di Islam. Nah sekarang ketika Anda mengatakan di agama Kristen tidak ada neraka, kata siapa? Yesus memutuskan dengan sangat jelas, pengikut orang Farisi itu adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Satu-satunya kelompok di atas muka bumi ini pengikut Farisi adalah Kristen. Hindu tidak, Buddha tidak, apalagi Islam. Yesus mengatakan di dalam Matius 23 nomor 15, celaka, 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 celaka orang Farisi, orang munafik, ahli Taurat. Mereka kenapa celaka? Menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamanya, dan di pengikutnya dijadikan menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Jadi satu-satunya kelompok di bumi ini yang Yesus kata neraka adalah Kristen, karena Kristenlah pengikut orang Farisi, yaitu Om Paulus. Ya, silakan. Aku rasa begini, Yesus berkata di Yohanes 14 ayat 2, nggak salahku, aku pergi ke rumah Bapa untuk di rumah Bapakku banyak tempat. Aku pergi ke rumah Bapakku untuk menyediakan tempat bagimu. Rumah Bapakku adalah surga yang kekal, hidup yang kekal. Nah, Yesus tidak pernah berkata engkau akan mendatangi neraka, tapi aku mau, itu dia. Jadi tidak ada pernah umat kami yang percaya mengikut Yesus. Yesus berkata ikutlah aku kepada Lewi. Yesus berkata ikutlah aku kepada pemuda. Yesus berkata ikutlah aku, dan aku ini pengikut Yesus. Ya, jadi Oke, hanya orang pikun dan blow on yang mau percaya kalau kau itu pengikut Yesus. Yesus yang mana yang Anda ikutin? Yesusnya orang Yahudi adalah jalan kebenaran. Yesusnya Paulus adalah jalan kutukan. 2 Yesus yang berbeda. Dan Anda harus pahami bahwa ketika Anda membaca di rumah Bapakku, aku pergi ke sana menyediakan tempat untukmu. Mu di situ adalah untuk muridnya Bani Israel, bukan pengikut Farisi. Jangan GR ente. Ketika Yesus berbicara, dia berbicara kepada orang Yahudi, murid-muridnya. Tolong sikit aja waras. Iakan yang benar. Jangan Anda memaksakan sesuatu yang salah. Masa orang sehebat Anda sudah hidup di zaman modern sekarang ini, ketika Yesus berbicara kepada kamu, dan aku akan kembali untuk menjemputmu, seakan-akan itu berbicara kepada Kristen.
Itu dua kelompok yang berbeda. Jangan setiap Yesus berbicara seakan-akan kami ini orang bodoh Islam ini sehingga bisa ditipu dengan Anda merasa bahwa Yesus bicara dengan kalian. Tidak. Yesus berbicara dengan Bani Israel, muridnya. Jangankan ente, wanita Kanaan yang bertemu langsung dengannya saja dibilangnya apa? Makan sampah dari meja Tuhan. Gak bisa Anda mau nipu kami, gak bisa. Sabar dulu. Kristen itu adalah pengikut orang Farisi. Siapa kemudian orang Farisi yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, membuat orang di luar Yahudi menjadi pengikutnya? Siapa itu? Dan apa nama pengikutnya? Ada selain Kristen? Gak ada. Kristen, orang neraka itu Kristen. Silakan. Oke. Pada saat dia belum bertemu Yesus, pada saat dia masih bernama Saulus, pertobatannya belum berlangsung. Benar, gurunya adalah Gamaliel dan dia termasuk bagian daripada golongan Farisi. Dan karena kefarisiannya itulah, maka dia memburu Yesus, memburu murid-murid Yesus. Ketika dia masih Farisi, ketika dia masih murid Gamaliel, dia yakin dan percaya bahwa Yesus itu adalah pendusta, Yesus itu bukan Tuhan. Dan Nasrani, pengikut Yesus dari Nazaret itu adalah aliran sesat, sekte sesat. Sesuai dengan Kisah Rasul 26 ayat 11, entah aku salah itu ya. Nasrani pertama kali disebutkan itu di Kisah Rasul. Nah, tetapi ingat, ketika pertobatan Paulus, dia bukan lagi golongan Farisi. Orang Farisi dan ahli Taurat itu beragama Yahudi, Yudaisme. Sementara Yudaisme dan Kristen sudah memiliki pola yang kami sudah tidak sama lagi. Kami tidak lagi menganggap hukum Taurat sebagai jalan keselamatan. Sementara orang Farisi, detik ini pun orang Farisi menganggap Taurat itu sebagai jalan keselamatan. Gitu. Oke, aku mau nanya kau lagi. Kemarin di Komal Yusuf PI bilang kayak gini. Ada pertanyaan Edis yang menggeliti ini. Dibilangnya begini. Ada di Islam dikatakan Ustaz Abdul Somad berkata begini, pencuri dan pezina jika dia bertauhid, mentauhidkan Allah, maka dia akan masuk surga. Tanya dulu kau Juma, apakah pencuri dan pezina itu akan masuk surga hanya karena dia mentauhidkan Allah? Silakan. Iya, betul. Betul. Karena hanya ada satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah, yaitu menyembah Yesus. Dosa itu tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Mati dalam keadaan Kristen itu tidak diampuni oleh Allah. Tetapi mati membawa dosa itu akan diampuni oleh Allah. Al-Quran At-Taghabun ayat 9. Itu jelas itu. Pada hari penghimpunan, orang-orang beriman, orang-orang yang beramal soleh yang datang kepada Allah akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak menyembah Yesus. Selama dia tidak menyembah Yesus, maka dosa-dosa mereka akan diampuni oleh Allah selama mereka hidup di bumi. Ingat, ketika mereka melakukan perbuatan dosa, maka apa yang dikatakan oleh Ustaz Somad masuk surga, masuk surga. Kenapa? Ketika dia masuk ke neraka, dosa-dosanya sudah habis dengan api neraka, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Berbeda dengan mereka yang menyembah Yesus, kekal di neraka, kekal. Nah, sekarang saya balik nanya kepada saudara, pertanyaan yang iramanya sama. Boleh. Nah, sekarang ketika Yesus berbicara di dalam Yohanes 5 nomor 29, manusia akan dibangkitkan, manusia akan diupah berdasarkan dengan perbuatan masing-masing. Ketika orang masuk neraka, amal kebajikannya, amal solehnya seimbang dengan amal jahatnya. Setelah amal jahatnya berimbang dengan siksaan neraka, apakah amalan baiknya akan dibalas atau tidak? Oke.
Silakan. Dalam ajaran kekristenan, manusia masuk surga bukan ditentukan amalnya. Amal tidak menjadikan engkau masuk surga. Yang menjadikan orang manusia, umat ini masuk surga adalah iman akan Kristus. Jika di dalam Roma 10 ayat 9, jikalau engkau tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan bangkit dengan kebangkitan Yesus dan hidup dalam kebangkitannya bersama-sama dengan kebangkitannya, maka engkau akan mati dengan dosa-dosamu. Menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat dan mati bersama dengan kematian Kristus dan bangkit dalam kebangkitan Kristus, itulah jalan keselamatan. Apakah perbuatan baik menjadikan orang masuk surga? Tidak. Perbuatan baik itu seperti kain kotor. Nggak ada faedahnya. Tapi menjawab pertanyaanmu. Lantas upah perbuatan baik itu untuk apa? Perbuatan baik itu dia akan mendapatkan upah pada namanya mahkota kehidupan. Di pengadilan tahta putih nanti akan ada upah atas perbuatan baik kita ini, beda upahnya. Aku dengan si Petrus, dengan Paulus, dengan Yakobus beda upahnya. Kenapa? Karena mereka berbeda dalam hal kemartirannya. Artinya di dalam penginjilannya atas apa buah pekerjaan iman yang mereka lakukan lebih besar dari aku. Bukan berarti aku masuk neraka dia masuk surga. Oh, enggak begitu. Tetapi upah nanti upah di surganya itu bukan masuk surga atau neraka. Kesimpulan, di dalam kekristenan, perbuatan baik, moral, amal baik tidak menjadikan engkau masuk surga. Silakan. Boleh baca Yohanes 5:29. Yohanes 5:29. Lagi satu, bacakan aja lah biar kita bahas aja. Orang benar akan dibangkitkan untuk surga. Orang jahat akan dibangkitkan untuk neraka. Baik dan jahat itu terletak dari perbuatan, bukan? Enggak selalu. Loh, bagaimana Anda bisa menilai seseorang itu baik, seseorang itu jahat? Sama juga seperti definisi bertobat. Sebentar, gini dia. Bertobat, ada dalam Alkitab dikatakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ada itu di Alkitab itu. Lantas, apakah bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat? Bertobat, apakah bertobat ini adalah bertobat dari perbuatan baik, dari jahat menjadi baik, hanya begitu? Oh tidak, enggak begitu maknanya. Jadi bertobatlah, Yesus berkata begini, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Artinya apa? Bertobatlah artinya percayalah kau kepada anak, percayalah engkau akan Yesus Kristus, percayalah engkau aku, itu percaya kepada Kristus dan kematiannya, karya keselamatannya, itulah makna penting daripada pertobatan. Di mana Yesus mengatakan itu? Jangan ngarang-ngarang, ini bukan gereja. Kamu berhadapan dengan umat Islam soalnya. Bentar. Makanya definisi batasan bertobat dalam Islam dan batasan bertobat dalam Kristen berbeda batasannya. Kalau orang Islam bertobat itu meninggalkan segala perbuatan jahat dan menjadi baik, itu sudah bertobat. Kristen lebih luas lagi bertobat, mengikut Yesus. Ini kamu, saudara, tunggu. Anda membawa data Yesus, tapi yang Anda jelaskan iman Kristen. Inilah 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Agar kau jangan salah menunjukkan. Anda sadar nggak? Anda dengan Yesus itu 2 ajaran yang berbeda. Anda itu pengikut orang Farisi, bukan pengikut Yesus. Oke. Sekarang begini. Ketika Yesus mengatakan pengikutku mendengarkan aku dan mengikuti aku,
Apakah Anda masuk kategori itu? Masuk? Suara siapa yang Anda dengarkan sampai Anda mengikuti Yesus atau Paulus? Suara Yesus Kristus. Di mana Yesus memerintahkan Anda mengikuti Paulus? Di mana? Nggak ada spesifiknya begitu dibilang. Nah, makanya saya bilang, kenapa Anda merasa sedangkan Yesus mengatakan, dengar dulu. Yesus mengatakan, muridku mendengarkan suaraku. Ketika aku berkata kepada mereka dengan suara yang jelas, bukan samar-samar, apabila ada orang mengaku bertemu dengan Mesias, jangan kau percaya. Lalu murid-muridnya ketika bertemu dengan Paulus dan mengaku bertemu dengan Mesias, murid diminta Yesus percaya atau jangan percaya? Percaya. Saya ulangi lagi pertanyaanmu. Yesus meminta muridnya jangan percaya ketika ada orang di luar mereka mengaku bertemu dengan Mesias. Kalau divalidasi sebentar. Lalu kemudian di tahun 58 sampai 66 Paulus mengklaim dirinya bertemu dengan Kristus. Nasihat Yesus di tahun 33, jangan kau percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan Kristus. Murid-murid mendengarkan suara Yesus, begitu bertemu dengan Paulus, apa nasihat Yesusnya? Dengarkan, percaya atau jangan percaya? Oke, di dalam kekristenan ada dikatakan ujilah dahulu. Kenapa jadi Anda bawa-bawa iman Anda? Ini saya berbicara tentang murid Yesus. Murid Yesus diminta percaya kepada Paulus atau jangan percaya kepada Paulus? Tidak ada dibilang jangan percaya kepada Paulus. Kalau ada orang yang mengatakan ada Mesias di gurun, ada Mesias di bilik, percaya atau jangan percaya? Kalau dia tidak sesuai dengan ucapannya, nubuatannya, jangan percaya. Nah, jangan percaya. Tapi jangan ingat. percaya. Apa ingatnya? Apa ingatnya? Paulus mengaku bahwa dia bertemu dengan Yesus ketika perjalanan ke Damaskus, ya kan? Maka kata Yesus percaya atau jangan percaya? Sabar dulu, nggak boleh langsung begitu, salah itu, nggak boleh begitu. Loh, Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku, pengikutku mendengar suaraku dan mengikuti aku. Anggap saja, bisa saja itu Yesus, bisa saja bukan Yesus. Kan begitu. Kita nggak boleh sudah pasti katakan, bukan Yesus, sudah pasti bukan Yesus. Loh, kan nasihatnya. Nasihatnya kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, jangan begitu gimana? Anda ingin memaksakan ajaran Farisi di sini. Sementara Yesus mengatakan ajaran Farisi itu 2 kali lebih jahat pengikutnya. Itu pengakuan Yesus sendiri. Kita ragukan dulu pernyataan Paulus. Anggap saja dulu Paulus berbohong. Artinya Paulus ngomong nih, aku bertemu dengan Yesus, katanya kan. Oh, tunggu dulu Paulus. Sebelum kita validasi benar atau tidak Yesus yang ditemuinya, nanti iblis pula, kan begitu. Makanya ketika dia bertemu dengan Yesus, sosok ini berkata, pergilah nanti ke sana, ke Ananias, nanti dia akan begini bla 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 bla. Dan Yesus pun menemui Ananias dengan berkata, Ananias. Yang datang kepada Ananias itu juga bukan Yesus. Benar, sebentar dulu. Nggak boleh langsung menyimpulkan. Berarti Anda memang berarti jelas Anda bukan pengikutnya, karena kalau pengikutnya mendengar suaranya. Jangan kau percaya, sudah titik, jangan percaya. Itu nasihat Yesusnya. Loh, Yesus yang mengatakan, Yesus yang mengatakan jangan kau percaya. Sabar, nggak boleh langsung begitu. Lakukan dulu pembuktian atas ucapan Paulus. Yesus yang mengatakan itu. Yesus yang mengatakan jangan percaya kok di situ. Lakukan dulu. Inilah yang Yesus katakan, pengikut Farisi 2 kali lebih jahat. Bentar, nggak boleh dipotong loh. Gini,
Yesus menemui Paulus, Yesus juga menemui Ananias pada waktu Dari mana Anda bersama. tahu itu Yesus? Sementara Yesus sudah mengatakan, apabila ada mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Loh, Jadi, kekristenan itu butuh pembuktian baru dipercaya. Tanpa pembuktian, siapa yang melakukan klaim maka dia harus membuktikan melalui ya apa? kenapa Anda Melalui maksa? Kenapa Anda maksa murid Yesus harus percaya? Kalau yang memaksa, aku tanya dulu kau. Kenapa Anda menantang Yesus ini namanya? Anda menantang Yesus. Yesus pun membuktikan kalau dia Tuhan. Kalau tidak dibuktikan Yesus Tuhan, maka dia tidak usah dituhankan. Coba buktikan kalau Yesus membuktikan dia Tuhan. Oh betul. Yesus berbuat. Yesus melakukan mukjizat di hadapan semua orang. Buktikan kalau dia Tuhan. Mana buktinya dia Tuhan? Kalau dia bermujizat, justru itu bukan Tuhan. Kasih aku kesempatan. Loncat kemana-mana. Orang ini ku bilang ini karet berdalam ini. Agama Kristen, otak nggak berfungsi. Agama Kristen bukan imani saja, bos. Agama Kristen sekarang kalau bukan imani saja, Yesus melarang muridnya percaya kalau ada orang mengaku bertemu dengan Mesias. Oke, kau jangan yang mana sebenarnya materi kita? Paulus tahu kan Yesus ditanya sama muridnya, apa tanda kedatanganmu? Tahu ya. Murid Yesus kau potong aku. Ku terangkan pembuktian muridnya bertanya seperti itu. Jadi Yesus berkata, kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Kalau ada yang mengaku bertemu aku, Mesias, jangan kau percaya. Itu tahun 33 loh. Lalu kemudian berjalannya waktu puluhan tahun kemudian, Paulus datang mengaku bertemu dengan Kristus. Nasihat Yesus kepada muridnya, percaya atau jangan percaya? Bentar. Yesus bertemu dengan Paulus. Andai hanya Paulus, sebentar dulu. Andai hanya Paulus yang memberi kesaksian, maka kesaksian silakan sebagai pengikut Paulus, silakan Anda bela Paulus. Saya tidak sedang membahas tentang Paulus pendiri agama loh. Saya sedang membahas muridnya. Muridnya diberi nasihat jangan percaya. Sebentar dulu. Kenapa kau bahas Yesus ketemu dengan Paulus? Silakan kamu percaya kalau itu Yesus, tapi Yesus berpesan kepada muridnya jangan kau percaya. Emang Anda murid Yesus? Kan Anda bukan murid Yesus. Murid Yesus dilarang percaya. Anda bukan murid Yesus, makanya Anda percaya. Kan lucu ente ini. Saya tanya dulu sebelum Anda tanggapi, murid-murid Yesus dilarang nggak percaya kalau ada yang mengaku bertemu dengan dirinya? Dilarang nggak? Kalau bisa dibuktikan bahwa itu Yesus, ada dibuktikan bisa. Nggak ada begitu-begitu, nggak ada. Loh, kenapa kamu yang bikin standar? Memahami ayat itu jangan seperti kau memahaminya. Salah. Kenapa kamu menggunakan standar? Kenapa kau pasang standar? Emang ada Yesus mengatakan seperti itu? Anda? Kau paksakan pemahaman. Ada enggak? Saya tidak sedang membahas Kristen. Dengarkan saya, Bung. Kristen itu adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Sehingga Anda harus memperjuangkan kebenaran Kristen itu. Tapi saya tidak sedang membahas. Saya tidak membahas Kristen. Saya sedang membahas murid Yesus yang dilarang oleh gurunya untuk percaya. Kenapa Anda yang masang target? Anda siapa? Anda siapa? Harus begini, emang Anda siapa? Akan itu kita kami. Yesus tidak memberi syarat. Yang pasti Yesus mengatakan kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Titik.
Mari kita buka ayatnya. Mari kita tunggu sebentar. Biar Pak Silakan. dulu ya. Silakan. Ayo. Nah, inilah dibilang 2 kali lebih jahat. Karet memang ini, karet. Otak nggak berfungsi. Udah jelas-jelas Yesus mengatakan jangan percaya. Tunggu dulu. Tergantung. Siapa lo? Mari Emang kita Yesus simak. pernah memberikan syarat? Ayat berapa? Ayat berapa? Kasih ayatnya. Ayatnya aja kau nggak tahu. Matius 20, Matius 23, Matius 23. nomor 23 sampai 26. Matius 23 ya. Biar kita bahas pelan-pelan aja ayat ini, nggak masalahnya itu. Matius 23 ayat berapa? Ayat 23. Ini aku baca aja lah dulu ya. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi. 23. Hai kamu orang-orang. Apa yang kau baca ini? 24. Nomor nih, 23. Matius 24 23. Ganti lagi. Yang mana yang benar ya? Apa sih? Matius 20. Apa sih orang ini? Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26. Matius 24 nih, aku ganti lagi ya, ayat 23 sampai 26 nih. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Oke, nggak apa-apa. Ini jika ada yang ngomong Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Ini di Matius kan? Nggak apa-apa. Baca Mari lagi. kita berangkat. Mari kita Baca berangkat. lagi, baca terus sampai 26 aku bilang. Kita baca. Ayat 24 lagi ya, 25 ya. Ayat 24. 24, 25, 26. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Oke. Lanjut lagi. Camkanlah. Lanjut. Camkanlah. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ada di padang, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada dalam bilik, janganlah kamu percaya. Oke, mari kita simak Silakan. berangkat ke Paulus, pernyataan Paulus yang apa? Tunggu Ketemu Yesus dulu. di dalam- Simpulkan di situ dulu. Simpulkan di situ bahwa murid-murid dilarang percaya kalau ada si Kanobeng mengaku bertemu dengan Mesias di gurun, di bilik. Betul? Betul? Dilarang kan? Yesus berkata, Yesus Dilarang atau tidak? Apa Dilarang atau tidak? Ya Anda yang harus tenang. Jangan buru-buru. Dilarang atau tidak dilarang ketika ada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias? Dilarang percaya atau disuruh percaya? Oh, bisa percaya, bisa tidak percaya. Dari mana dalilmu itu? Dari mana kau dapat itu bisa percaya, bisa tidak percaya? Dari mana dalilmu? Oke. Karena Yesus berkata, Yesus tidak pernah berkata, aku tidak akan pernah lagi menemui orang lain setelah hari ini. Pernah dia katakan itu di Matius 23 nomor 39, justru dia katakan itu. Matius berapa tadi? 23. Matius 23 nomor 39. 23 nomor 39. Ngarang kau ini. Banyak. Yohanes 16 nomor 7 nomor 8 banyak dalilnya. Benar. Banyak dalilnya itu. Matius 23 ayat berapa? 39. 39, inilah ayat itu. Beginilah firman Tuhan. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Oke. Oke? Paham sampai situ?
Oke. Jadi kamu tidak akan melihat aku lagi sampai kau berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Belum pernah ada ucapan itu keluar dari mulut Paulus, Ananias, pengarang wahyu dan seterusnya, itu belum ada. Berarti yang datang kepada mereka itu bukan Yesus. Mari kita berangkat ke pertemuan Yesus dengan Paulus. Langsung aja kita berangkat situ. Tunggu dulu. Anda harus dengarkan Yesus dulu kepada muridnya. Apakah Anda mengiyakan bahwa murid Yesus dilarang percaya ketika ada orang di luar kelompok mereka mengaku bertemu Yesus? Dilarang atau diperintahkan percaya? Kalau di sini dikatakan jangan percaya, artinya jangan langsung percaya. Mulai jurus 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Tidak ada dikatakan di situ jangan langsung percaya, dikatakan jangan percaya, titik. Masuk kita ke titik masalah aja lah. Ke Paulus dengan ketemu di Damsik itu kita sih katanya. Terserah mau Paulus jungkir balik dengan makhluk asing yang ngaku Yesus, ngaku siapapun itu EGP. Ini kuncinya di muridnya. Kuncinya di muridnya. Apa kata Yesus? Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku, muridku mendengar suaraku, suaraku kepada mereka. Apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku, jangan kamu percaya, karena itu yang datang bukan aku tapi si palsu. Jangan oke. Habis itu Anda bantah. Bentar, pembuktian, kita butuh bukti. Kita validasi ini ucapan si Paulus ini. Kita anggap dulu nggak percaya. Anggap dulu Paulus ini berdusta sebelum kita buktikan. Dengar. Mari kita buktikan. Dengar dulu, ini dulu. Yang percaya adalah Kristen, pengikutnya. Silakan ente percaya. Tapi murid-murid dengar. Tapi murid-murid dilarang percaya. Anda mau percaya? Kan memang harus ada yang menggenapi. Pengikutnya orang Farisi harus menjadi orang neraka, dan yang dua kali lebih jahat daripada Paulus. Mutlak ada yang percaya Paulus. Siapa itu? Orang neraka itu. Murid-murid dilarang percaya. Anda beda kelas dengan murid Yesus. Murid Yesus mendengarkan suara Yesus, mengikuti Yesus. Kalaupun ada yang sampai percaya kepada Paulus dari murid-murid ini, maka tergenapi juga yang Anda baca barusan, sebab Kristus palsu dan nabi palsunya akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Catat itu. Jadi bukan Anda sekarang ini mau cari pembenaran begini, enggak. Semakin Anda menguatkan narasi Anda tentang Paulus bertemu dengan Kristus, semakin nyata Anda adalah orang neraka. Sebenarnya saatnya bukan bantah-bantahan. Saatnya sekarang Anda meninggalkan agama Kristen. Titik. Kalau aku bertanya, kenapa aku harus meninggalkan kekristenan? Karena pengikut Paulus adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat dari Paulus itu sendiri. Matius 23 nomor 15. Itu dalil. Paulus berkata, artinya keselamatan ada dalam Yesus Kristus, ya kan? Kan sudah dilarang tadi. Kan udah dilarang percaya. Karena dia hanya akan menjual Yesus lain. Karena Paulus hanya akan menjual dan mempromosikan makhluk asing yang memakai nama Yesus untuk menyesatkan orang lain. Yesus mengatakan, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus, ada di sini, ada di sana, jangan kau percaya. Itu bukan aku, tetapi si penyesat yang sedang menggunakan namaku. Makanya Kristen ketika bertemu dengan Yesus, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, kami bernubuat mengusir setan. Sorry, aku tidak mengenal kalian. Kenapa? Karena yang diusir di sini adalah pengikut orang Farisi yang adalah orang neraka. Jelas kok itu? Oke, aku tanya lah dulu Juma. Apakah keselamatan ada di dalam Muhammad? Oh, jelas dong. Yesus yang mengatakan itu, Yesusnya yang mengatakan. Buktikan bahwa keselamatan ada di dalam Muhammad.
Agama yang dibawa aja namanya selamat, Islam, shalom, salam, selamat. Itu aja dulu. Tunggu. Yeremia 29 jelas mengatakan apa? Saya kasih kamu data kitabnya agama Yahudi dulu. Karena referensimu, jangan gunakan referensi orang lain. Sabar. Sebagaimana Anda menggunakan kitabnya Yahudi, meskipun saya tidak menggunakan, saya sedang berdiskusi dengan orang yang menggunakan kitabnya Yahudi. Saya katakan Yeremia 29 nomor 12. Apa kata Tuhan sana? Aku tahu rancangan-rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan salom, damai sejahtera. Islam artinya damai sejahtera. Mengambil referensi kitab kami. Itu kitabnya Yahudi, bukan kitabmu. Oke. Aku mengatakan bahwa perjanjian lama adalah kitab kami juga. Kenapa? Itulah yang sabar. Jangan dulu. Itulah yang dikatakan oleh Nabi Yakub terhadap Benyamin. Benyamin, laku keturunanmu nanti seperti serigala, merampok pada pagi hari, sore hari membagi-bagikan kepada bangsa asing. Baca Kejadian 49 nomor 27. Paulus adalah keturunan Benyamin yang mana mengambil kemudian Torah dan membagi-bagikan ke bangsa lain. Buktikan dulu keselamatan ada dalam Muhammad. Kembali lagi. Mana buktinya? Jangan lari materi kita. Jangan lari materi. Kembali lagi. Jangan lari Benyamin. Oke, saya bacakan dalilnya. Di dalam surah Al-Maidah ayat 15 ayat 16. Wahai ahli kitab, keturunan Ishak, Yakub, telah datang kepada kalian Rasulku Nabi Muhammad untuk menceritakan sebagian besar dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Telah datang baginda Rasul Muhammad SAW sebagai cahaya dan petunjuk. Lalu dikatakan, dengan Al-Quran itu ia akan membawamu kepada jalan keselamatan. Baca Al-Maidah ayat 15-16. Jangankan orang di luar ahli kitab, orang ahli kitab aja diseru untuk mengikuti baginda Rasul Muhammad SAW. Itu jelas itu. Jaminan keselamatannya, baca Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman, yang mukmin. Siapa mereka? Yang mendirikan salat. Apa ketika ia mendirikan salat? Dialah yang mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Jelas? Jaminan keselamatannya, pewaris surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Jelas itu. Masuk surga itu adalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Simple. Oke, jika kau mengucapkan la ilaha illallah, lalu kau mencuri dan berzina, kau masuk surga? Kalau orang sudah meneguhkan kalimat la ilaha illallah, dia akan menjauhkan diri mereka dari perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah. Jangan katakan Allah adalah Tuhanmu, tapi kau melanggar perintahnya. Bila mana kau melanggar perintahnya, bertaubat. 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 Itu perintah di dalam agama kami. Itu perintah di agama kami, bertobat. Yang lucu kalau di Kristen ada ajaran bertobat, itu yang lucu. Bukankah dosa-dosamu itu sudah diampuni? Wahai anak-anakku, apabila engkau berdosa, janganlah kau berdosa. Namun apabila engkau berdosa, jangan khawatir, sebab ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Bahkan bukan hanya dosa kita, melainkan dosa dunia. Jelas itu. Jadi Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim.
Jelas, tak ada keraguan di dalam Islam tentang keselamatannya. Surga Firdaus, alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Tak ada keraguan. Itulah Islam. Nah, sekarang kalau kita berbicara mengenai Kristen, ada jaminan di Kristen, tapi neraka. Begitu saudaraku. Semoga saudara sadar dan bisa kemudian memikirkan cara selamat hanya satu, keluar dari Kristen. Kalau masih di Kristen, no, tidak ada keselamatan. Itu dalil. Silakan saudara Yohanes. Ya, semangat malam. Selamat malam. Yang kita bahas Matius 23:15 ya Bang Sumaya. Boleh. Ya. Nah, jadi Matius 23:15 itu betul-betul mantap. Kenapa mantapnya? Karena Yesus sedang menerangkan tentang satu hal. Baik, saya bacakan dulu ya. Celakalah kamu hai ahli-ahli. Ya, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Nah, Yesus mengapa mengatakan 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri? Ayat ini merupakan rangkaian dari Matius 23, ya, Matius 23 dari ayat 1 sampai Matius 23 dari ayat 1 sampai ayat 239 sebenarnya. Sampai ayat 39, tetapi inti celakanya itu dari sampai ayat 36 ya, sampai ayat 36. Yang menariknya lagi, Yesus menggunakan 7 kali kata celaka. Ya, 7 kali dia menggunakan kata celaka dalam Matius 23. Mulai dari ayat 13, celakalah kamu 1 kali. Kemudian 2 kali, ayat 15, celakalah kamu. Kemudian di ayat 16, ketiga kalinya, celakalah kamu. Kemudian di ayat 23, yang 4, celakalah kamu. Kemudian di ayat 25, celakalah kamu. Kemudian di ayat 27, celakalah kamu. Kemudian di ayat 29, celakalah kamu. Jadi itu 7 kali Yesus menggunakan kata celaka untuk ditujukan kepada ahli Taurat. Nah, yang menariknya di ayat yang pada kata celaka kedua kali, Yesus menggunakan kata kamu menjadikan dia neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu. Mengapa Yesus mengatakan celaka kepada mereka? Karena dari ayat 13 kita baca, celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu hai kamu orang munafik. Kenapa Yesus mengatakan mereka celaka? Karena ini, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan kamu, sebab kamu berdiri sendiri tidak masuk dan kamu rintangi mereka yang berusaha masuk. Artinya apa? Mereka berusaha mempertobatkan orang, tetapi mereka sendiri tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Makanya Yesus mengatakan, celakalah kamu membuat mereka menjadi jahat 2 kali. Karena Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tetapi orang Farisi menghalangi umatnya, menghalangi para pengikutnya dengan cara merintangi mereka masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, caranya bagaimana? Nah, di ayat 16. Ya, di ayat 16 dikatakan begini. Saya langsung potong ke ayat 16. Celakalah kamu hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Mereka mengajarkan satu hal yang salah. Apa bedanya bait suci dengan emas dalam bait suci?
Di ayat 17, hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguruskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang di atasnya, sumpah itu mengikat. Makanya Yesus mengatakan, mereka itu mengajarkan yang sesat, yang salah. Ayat 19, hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguruskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam situ. Dan barang siapa bersumpah demi sorga, ia bersumpah demi takhtai dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Jadi ini yang ditegur oleh apa? Yesus. Karena mereka membuat ajaran menurut ajaran mereka sendiri, bukan menurut ajaran yang sebenarnya. Makanya Yesus mengatakan kamu menjadikan mereka 2 kali lebih jahat. Kemudian di ayat 23, celakalah kamu ahli ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jadi mereka mengajarkan sesuatu yang salah. Mereka membuat orang Farisi menyeberangi lautan, menyeberangi daratan hanya untuk mengajarkan ajaran yang salah. Ayat 23, apalagi ajaran yang salah itu? Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi ada manis dan jintan kamu bayar. Jadi mereka menuntut persepuluhan. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Apa artinya? Persepuluhan boleh dilakukan, tetapi ingat, jangan kau lupakan keadilan dan belas kasihan. Tetapi ahli-ahli Taurat ini hanya menitik beratkan pada persepuluhan dan persembahan, tetapi melupakan belas kasihan yang merupakan inti dari persembahan dan persepuluhan. Karena inti dari persembahan dan persepuluhan itu adalah belas kasihan dan kesetiaan. Makanya Yesus katakan, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Nah, kemudian di ayat 24, hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Jadi kalau yang hal remeh-temeh, misalnya misalnya perampokan, pencurian kecil-kecilan, mereka tegur. Tetapi ketika ada koruptor yang besar-besar yang menelan unta, mereka pura-pura nggak tahu. Makanya di ayat 25 dikatakan, celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Kemudian ayat 26, hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkan dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Nah, ayat 27, celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Apa artinya? Ayat 28 menjelaskan ayat 27, demikianlah jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Artinya orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mereka berpakaian baju gamis, berpakaian baju soleh, berpakaian ritual yang hebat, mempertunjukkan persembahan dan sedekah yang hebat, yang sangat besar jumlahnya. Tetapi mereka tidak membersihkan hatinya. Makanya kalau mereka mengajarkan hal yang demikian kepada bangsa asing, menyebarkan ajaran mereka, menyeberangi lautan, menjalani daratan, artinya mereka sedang membuat manusia celaka yang 2 kali lebih jahat daripada mereka. Ayat 29, celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam-makam nabi dan memperindah tugu-tugu orang saleh,
dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Apa artinya? Mereka bilang, oh ini kuburan Nabi Abraham, oh ini kuburan Nabi Salomo. Mereka bagus-bagusi itu. Padahal Yesus yang ada pada saat itu mereka untuk menegur dosa-dosa mereka berusaha untuk membunuhnya. Di mana itu tertulis? Di ayat 37-nya. Ayat 37-nya. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu-batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu, kata Yesus, mengumpulkan anakmu seperti induk ayam, mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Jadi Yesus mengatakan, kalian itu memperindah tugu-tugu nabi, makam-makam nabi, orang-orang suci. Tetapi pada saat yang bersamaan ada Yesus di situ, mereka berusaha bunuh. Makanya Yesus katakan, celakalah kamu. Kamu berusaha membuat orang lain menjadi 2 kali lebih jahat daripada kamu. Itu jawaban saya. Terima kasih Bang Cuma. Oke, saya berikan apresiasi buat saudara. Yang Anda sedang baca tadi itu adalah sebab musabab orang Farisi itu tidak diselamatkan. Sebab musabab pengikutnya orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Ya, terima kasih Anda berpanjang lebar. Itu adalah poin-poin. Sayangnya Anda nggak baca di data 32, 33, sampai 34, sampai 36. Padahal saya nunggu di situ. Endingnya itu di situ. Orang yang menyalib keturunannya itu tidak akan pernah lolos dari api neraka jahanam. Nah, itu endingnya. Karena Yesus mengatakan bahwa aku berkata kepadamu bahwa semua ini akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Jadi kembali kepada tema kita, Islam atau Kristen yang ke neraka. Setelah Anda membacakan Matius 23, Anda mengatakan ada sekian ucapan Yesus yang mengatakan celakalah, 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 dan celakalah, termasuk pendiri agama saudara. Kenapa? Karena yang menggenapi kemuliaan apa yang Yesus katakan di dalam Matius 23 nomor 15 itu hanya Paulus, tak ada yang lain. Ahli Taurat Paulus, orang Farisi Paulus, orang munafik Paulus, menjelajahi daratan Paulus, menyeberangi lautan Paulus, mentobatkan orang di luar Yahudi Paulus, dan pengikutnya 2 kali lebih jahat Paulus. Sejahat-jahatnya orang Farisi tidak pernah menyembah anak Maria. Tidak pernah. Tidak ada orang Farisi menyembah anak Maria. Justru orang Farisi berupaya membunuh anak Maria. Tapi pengikut orang Farisi ini, sudahlah dia dibunuh oleh orang Farisi, dihadiahkan pula tuh kepada pengikutnya untuk dituhankan. Sejahat-jahatnya Farisi, tidak pernah orang Farisi itu berkomplotan menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Tapi pengikut orang Farisi malah berpesta ria menyambut bangkitnya makhluk asing keluar dari kubur. Itulah yang Yesus katakan bahwa kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Sejahat-jahatnya orang Farisi tidak merubah Sabtu menjadi Minggu, babi menjadi haram menjadi halal, gereja sinagoge menjadi gereja satu Tuhan menjadi 3 Tuhan. Itu enggak ada. Tetapi pengikutnya diajarkan demikian dan pengikutnya aminkan dan praktekkan. Itulah yang disebut orang neraka. Itulah yang disebut tidak akan mungkin selamat. Kenapa? Karena Yesus sudah memberikan penggarisan. Celakalah kau jadikan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikutmu kau jadikan orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Kesimpulannya, tak ada manusia di muka bumi ini yang beraliran Farisi yang mendirikan sebuah keyakinan di luar Yahudi selain Paulus, dan keyakinan itu disebut Kristen. Abang saya ini sebagai penatua, mau sampai kapan Anda akan membawa manusia ke neraka setelah Anda tahu data ini secara akurat? Silakan.
Nggak ada suara Bang Suma. Silakan Bang, silakan. Nggak ada suara, nggak dengar suara tadi. Yesus mengatakan bahwa orang Farisi menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikutnya, menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Satu-satunya manusia yang dari sekte Farisi yang mendirikan sebuah kelompok di luar Yahudi hanyalah Paulus, dan nama kelompoknya itu adalah Kristen. Sebagai penatua, mau sampai kapan Anda menjerat jemaat untuk masuk ke dalam api neraka jahanam? Silakan. Baik. Antara misi Paulus dengan misi ahli Taurat itu berbeda. Ya, bedanya di mana? Nah, Yesus terangkan ini, ya. Yesus menerangkan misi ahli Taurat itu berbeda dengan misi Paulus. Kalau misi ahli Taurat itu begini, di ayat 2. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa dalam Matius 23. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, ya. Ayat 4. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban yang berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tapi mereka sendiri tidak menyentuhnya. Nah, jadi mereka memberikan beban yang berat, ritual-ritual yang berat. Ayat 5. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Jadi mereka berpuasa supaya dilihat orang, mereka berderma supaya dilihat orang, mereka melakukan persembahan supaya dilihat orang, mereka memakai tali sembah yang lebar dan jubah yang panjang. Nah, mereka melakukan pakai baju gamis supaya mereka dilihat orang. Nah, itu menurut pekerjaan ahli Taurat. Tapi kalau pekerjaan Paulus beda. Bedanya di mana? Paulus mengatakan bahwa 1 Korintus 3 ayat 5 sampai 7, ya, 1 Korintus 3 ayat 5 sampai 7. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi. Jadi, kalau orang Farisi cenderung kepada ritual-ritual, cenderung kepada perbuatan lahiriah, amal baik. Tetapi dalam 1 Korintus 3 ayat 5 sampai 7, Paulus mempunyai misi untuk membawa orang kepada Yesus, kepada Allah yang surga. Nah, apa alasannya? Alasannya dalam Matius 11 sampai 28. Kalau Paulus menyarankan mengikuti teladan Yesus dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kalau ahli Taurat memberikan beban yang berat, memberikan ritual yang berat, tetapi Paulus menyarankan, lihatlah Yesus. Dia akan serahkanlah bebanmu kepada Yesus. Serahkanlah semua ritual-ritualmu itu kepada Yesus. Serahkanlah segenap permasalahanmu kepada Yesus. Berbeda dengan ahli Taurat. Kalau ahli Taurat di ayat 4, Matius 23 ayat 4, mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Tetapi Paulus meminta menyebarkan Injil supaya kalau ada beban berat, berikanlah itu kepada Yesus, bukan dipanggul sendiri. Itulah makanya beda. Silakan. Oke, baik. Anda membawa kuk, Anda baca Matius 11 nomor 29. Di situ Yesus malah dikatakan bahwasanya pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut. Bahkan di data lain Yesus mengatakan,
kalau tidak memikul kuk sendiri nggak bisa menjadi murid. Sedangkan Paulus berbeda. Segala sesuatunya dilimpahkan kepada Yesus. Galatia 5 nomor 1, Kristus telah memerdekakan dari kuk penghambaan. Paulus yang mengajarkan itu. Jadi itu adalah pertentangan yang sangat jauh, luar biasa. Nah, kalau saudara mengatakan beda ahli Taurat dengan orang Farisi, dengan Paulus, justru Pauluslah yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan sampai ke Antioquia. Pengikutnya setahun di sana disebut Kristen. Tak ada yang lain. Cuman dia. Kenapa dia dikatakan bahwasanya pengikutnya ada ditobatkan? Ya karena dia akan mengajarkan satu konsep baru. Makanya dia melantik dirinya sebagai rasul. Ketika Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 15, apabila engkau melihat sang pembinasa keji duduk di atas tempat yang kudus, Paulus yang dimaksud. Karena hanya Pauluslah yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, bertemu Mesias di dalam bilik penjara, bilik rahasia. Inilah yang dimaksud sang pembinasa keji. Kenapa dikatakan sang pembinasa keji? Karena pengikutnya menjadikan pengikutnya orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada dia sendiri. Sekali lagi saya katakan, satu-satunya orang Farisi ahli Taurat yang mendirikan sekte di luar Yahudi yang pengikutnya disebut Kristen hanya Paulus. Coba Anda tunjukkan siapa yang menggenapi Matius 23 ini. Enggak ada. Cuma Paulus yang mentobatkan orang di luar sana. Cuma dia. Tidak ada yang lain. Sehingga Anda harus mengakui bahwa satu-satunya orang yang ditobatkan oleh orang Farisi adalah mereka yang mengatasnamakan diri mereka orang Kristen. Kecuali Anda bisa menunjukkan ada orang Farisi lain dengan agama yang lain, silakan. Tapi selama ini yang kita tahu, orang Farisi, Paulus menjelajahi daratan, menyeberangi lautan sampai ke Roma dan mentobatkan orang menjadi pengikutnya, dan dia menjadikan pengikutnya itu orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada dirinya sendiri. Silakan Anda tunjukkan kepada saya siapa yang menggenapi ini kalau bukan Paulus. Silakan. Baik. Ya, baik. Paulus tidak menggenapkan itu. Mengapa saya katakan begitu? Dalam Matius 23 dikatakan begini ya, di ayat 4-nya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang lebar dan jubah yang panjang. Jadi mereka meletakkan beban di bahu para pengikutnya. Nah, apa akibatnya? Apa akibat kalau kita meletakkan beban-beban ritual ke dalam pundak umat kita? Apa akibatnya? Ayat 15 akibatnya. Akibatnya adalah mereka akan menjadikan 2 kali lebih jahat daripada dia sendiri. Kemudian di ayat 23, apa akibatnya di ayat 23? Keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan mereka abaikan, ya. Tetapi persembahan mereka perhatikan. Yang satu mereka lakukan, tapi yang lain mereka abaikan. Inti dari persembahan mereka abaikan. Apa akibatnya kalau beban-beban ritual-ritual agama kita bebankan kepada umat? Akibatnya adalah umat itu tidak punya belas kasihan. Ya, berbeda dengan Paulus. Ya, tadi perhatikan di ayat 1. Ahli Farisi menaruh beban, menaruh kuk yang berat kepada umatnya. Tetapi Paulus beda, ya, beda Paulus. Di Galatia 5 ya. Di Galatia 5 dikatakan begini, di Galatia 5 supaya kita, ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna.
Jadi kalau Paulus mengajarkan tidak ada lagi beban dalam keagamaan itu, tidak ada lagi beban atau kuk perhambaan. Nah, apa akibatnya? Akibatnya adalah di ayat 22. Kalau kita tidak punya beban lagi dalam kuk perhambaan keagamaan, akibatnya ada di ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi berbeda dengan ahli Taurat, dengan orang Farisi. Kalau ahli Taurat dan orang Farisi, mereka taruh beban dan kuk yang berat kepada para umatnya, sehingga mereka menjadi tidak punya belas kasihan. Tetapi kalau Paulus mengajarkan, beban itu berikan kepada Yesus, maka kamu akan mempunyai buah roh, memiliki kasih dan belas kasihan. Jadi berbeda jauh antara pengajaran Paulus dengan pengajaran ahli Farisi yang dalam Matius 23. Silakan. Iya. Mau sehebat apapun Anda bernarasi, Yesus sudah menutup itu semua. Baca nomor 23-nya. Nomor 36-nya. Yesus mengatakan bahwa aku berkata kepadamu, semuanya ini akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Ditanggung oleh angkatan jahat. Siapa angkatan jahat? Orang Farisi. Dari tadi dari atas data nomor 1 sampai nomor 36 bahkan 39 itu orang Farisi yang dibahas. Kalau Anda lihat di dalam data nomor 32-nya, apa kata Yesusnya di sana? Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Mau tidak mau, Paulus harus memenuhi takaran nenek moyangnya. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan dirimu dari neraka? Itu katanya. Jadi nggak mungkin Anda mau meloloskan satu orang ini, justru satu orang inilah pelakunya. Dialah yang menjelajahi daratan, dia yang menyeberangi lautan, mentobatkan orang-orang Roma, Yunani menjadi pengikutnya. Dan setelah dijadikan menjadi pengikutnya, dijadikan orang neraka. Bagaimana enggak masuk neraka, Pak? Hukum Taurat itu dianggap sampah. Yang tadinya Sabat dirubah menjadi Minggu, yang tadinya babi haram dijadikan halal, yang tadinya satu Tuhan dijadikan 3. Bagaimana enggak masuk neraka? Bagaimana enggak masuk neraka coba? Lalu kan endingnya jelas, pengikut siapa yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, kan cuma pengikut Paulus. Gak ada yang lain. Pada hari terakhir nanti, hari terakhir itu kan artinya orang Yahudi nggak ada lagi kan sekarang yang memanggil Yesus, nggak ada lagi. Yang ada cuma orang Kristen yang sampai pada hari kiamat hanya orang Kristen, keturunannya yang akan memanggil Yesus Tuhan. Tak ada yang lain. Nah, kemudian ketika Anda mengatakan bahwasanya bukan Paulus, lalu siapa orang Farisi yang menjelajahi daratan, mentobatkan orang? Siapa? Enggak ada, cuman Paulus. Kan Anda baca sendiri di dalam KPR 1126, setahun lamanya Paulus tinggal di Antioquia. Pengikutnya disebut apa? Ya Kristen. Ada enggak orang-orang Farisi bersurat kemana-mana untuk meminta orang menjadi pengikutnya? Enggak ada kan? Cuman Paulus yang menuliskan 13 kitab untuk orang-orang di luar, untuk agar dia dijadikan sebagai teladan, agar dia didengarkan ucapan-ucapannya, agar orang-orang di luar sana itu menjadi pengikutnya. Kan cuma dia, tak ada yang lain. Mana orang Farisi yang lain yang mentobatkan orang di luar sana? Nggak ada, hanya Paulus. Dan apesnya, orang yang ditobatkan itu dia jadikan orang neraka. Kalau dia jadikan orang surga, ya Kristen aman. Ini masalahnya dijadikan orang neraka. Mau sampai kapan kalian tidak sadar itu? Mau sampai kapan? Satu-satunya orang Farisi yang bersurat ke sana kemari untuk mentobatkan orang menjadi pengikutnya hanya Paulus.
dan pengikutnya disebut Kristen. Di mana Kristen 2 kali lebih jahat daripada orang Yahudi. Sejahat-jahatnya orang Yahudi, kami nggak pernah melihat orang Yahudi menyembah makhluk kuburan, Pak. Orang yang keluar dari kubur hari ketiga itu disembah, itu nggak ada. Mereka masih memuliakan Tuhan langit bumi. Sedangkan orang Kristen, makhluk yang keluar dari kuburan disetarakan dengan pencipta. Itulah yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi ini. Orang Kristen ini ada patung salib, itu siapa? Itu adalah Teopani Elohim pencipta dan bumi. Alamak, masa nggak sadar? Tapi nggak mungkin sadar. Kalau sadar ya sudah keluar dari sana kan. Jadi kita nggak usah terlalu berpanjang lebar. Tolong Anda tunjukkan kepada saya siapa orang Farisi yang mentobatkan orang di luar Bani Israel menjadi pengikutnya selain Paulus, dan apa nama sektenya? Silakan. Baik, kalau saya tekankan sekali lagi, Paulus tidak memenuhi itu. Alasannya begini ya. Dalam Matius 23 ayat 15 dikatakan begini. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Ya, menjadi penganut agamamu. Apa artinya? Bahwa orang Farisi berusaha mempertobatkan supaya menjadi pengikut dia, pengikut Rabi. Makanya kalau kita diskusi dengan orang Yahudi, mereka selalu mengatakan menurut Rabi ini, menurut Rabi ini. Berbeda dengan Paulus. Paulus dalam surat-suratnya mulai dari Roma sampai Ibrani, dia tidak berusaha mempertobatkan orang menjadi pengikut Paulus, tetapi supaya menjadi pengikut Kristus. Makanya disebut Kristen. Jadi berbeda dengan orang Farisi dalam Matius 23. Dalam Matius 23, orientasi orang Farisi dan orang ahli Taurat berusaha mempertobatkan mereka menjadi pengikut Rabi. Makanya ada orang dalam struktur organisasi Yahudi itu, mereka selalu mengutip tafsir para rabi, Rabi Hillel, Rabi ini, Rabi itu. Tetapi Paulus tidak pernah mengatakan jadilah pengikut saya, tetapi dia menekankan selalu mengangkat Yesus. Makanya dalam Filipi 2 ayat 3, dalam Filipi 3 ayat 10, dia mengatakan begini. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi tujuan dia adalah memperkenalkan Yesus, bukan memperkenalkan Rabi Hillel atau dirinya sendiri atau Rabi yang lain. Bahkan Musa, dia tidak perkenalkan sebagai pengikut Musa, pengikut Petrus atau pengikut Elia atau pengikut Daud atau pengikut Salomo. Tetapi dia memperkenalkan siapa itu Yesus, seperti yang dia alami sendiri dalam Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dan penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Dia nggak bilang kamu harus serupa dengan Paulus, kamu harus serupa dengan Petrus, kamu harus serupa dengan Musa. Tidak. Tetapi dia katakan kamu harus serupa dengan Yesus yang telah mati dan bangkit. Makanya kamu disebut Kristen. Itu jawaban saya. Terima kasih Bang Juma. Tuhan Yesus memberkati. Oke, jadi Anda belum bisa menyebut satu tokoh dari orang Farisi yang menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamanya, dan menjadi orang neraka. Tadi Anda mengatakan bahwa Paulus ini tidak mengajarkan dirinya, tetapi mengajarkan tentang Kristus. Kebetulan memang Yesus mengatakan itu. Yesusnya mengatakan itu. Yesusnya mengatakan bahwa penyesat itu akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah, Paulus menekankan kekristusan Yesus. Penyesatnya datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kan satu-satunya orang yang kemudian orang Farisi yang melakukan itu kan cuma Paulus. Dari tadi saya bertanya, siapa pelakunya kalau bukan dia?
Siapa? Apakah ada yang lain? Apakah ada orang yang ditobatkan? Kalau Anda mengatakan satu orang saja, enggak, itu terjemahannya keliru. Satu penganut menjadi penganut. Siapa penganut ajaranmu? Satu-satunya orang yang memasukkan ajaran asing ke dalam pengajaran nabi-nabi Yahudi hanya Paulus. Itu. Jadi tidak ada kandidat lain. Anda tinggal menyebut siapa orang Farisi menjelajahi daratan, lalu memiliki pengikut, dan apa nama pengikutnya? Ada enggak? Enggak ada. Justru pengikut Paulus ini yang menggenapi, memakai namaku. Oh, pengikut Paulus kemana-mana nama Yesus yang dibawa, kan? Tidak ada nama lain. Mereka akan menyesatkan banyak orang memakai namaku. Dengan kata Kristen, Kristen kan sudah memakai nama Yesus, yaitu pengikut Kristus. Orang Kristen memakai nama Yesus, artinya memakai Yesus dalam bentuk gelar. Ketika menyebut Kristus berarti kan Yesus. Mereka lah orang Kristen ini. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, ya, kita belum menemukan satu tokoh Farisi yang menyesatkan di luar dari Paulus. Dan tidak ada kemudian orang Farisi yang menjelajahi daratan kecuali Paulus. Dengan kata lain, kandidat satu-satunya Paulus. Berarti Kristen sama dengan orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Silakan. Saya tidak bisa lagi memberikan narasi yang lain, Bang Zuma. Hanya itu yang bisa saya berikan. Silakan Bang, makasih. Makasih, Bang, makasih. Terima kasih, Bang Zuma. Sama-sama. Ya, tolong turunkan Bang Zuma. Bang Zuma, turunkan. Baik. Makasih Bang, makasih. Seorang penatua mau ngapain lagi, mau kemana? Semakin dia berkutik di Matius 23 nggak bisa. Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu semuanya ini ditanggung. Barakallahu fiik. Ditanggung oleh angkatan jahat ini. Siapa angkatan jahat? Yang diberi tanda anak manusia keluar dari kubur. Nggak ada. Udah 2 ya tokoh, udah 2 tokoh malam ini, udah 2. Kemarin ada lagi siapa namanya, Raja Kondom alias Kingdom. Nggak bisa babak belur, nggak bisa. Nah, kita menunggu nih rajanya siapa gitu, pastor atau siapa gitu yang hadir di sini untuk menjelaskan materi ini dengan baik. Masih kandidat neraka, masih teman-teman kita. Dari 2 tema ini, satu tema ini, 2 agama siapakah yang ke neraka, masih oten, belum tergoyahkan. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan, jangan sampai final bahwa ternyata memang betul kalian orang neraka. Silakan bela keyakinan kalian, jangan putus asa dan menerima apa adanya, kecuali akal Anda sudah berfungsi dengan baik dan Anda memahami dengan baik bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Suma itu adalah betul. Silakan bergegas meninggalkan sebagai penghuni neraka cepat sebelum terlambat, karena tak ada yang tahu ajal kapan datang. Kalau sampai Anda mati dalam keadaan pengikut orang Farisi, maka celakalah Anda, sebab nerakalah tempatnya, kan gitu. Kenapa nggak mau nyangkut ya? Udah berapa yang dinaikkan? Kok nggak nongol ya? Nah, itu kan nggak nongol lagi. Tapi kalau giliran tongkatnya mak lampir yang kita naikkan pasti nyangkut.
Jaringan ya teman-teman. Jaringan ya. Nge-lag nggak? Kok bisa? Jadi kalau dirangkaikan dengan ayat suci Al-Quran, kenapa mereka harus disebut sebagai orang yang menghuni neraka? Karena mereka menyembah selain daripada Allah. Sedangkan kalau kita lihat di dalam kitab mereka sendiri, kata Yesusnya, hidup kekal, mengenal dirinya sebagai Rasul. Berarti kalau ada yang mengenal dirinya di luar daripada itu, berarti dia tidak memberikan hidup kekal itu. Karena hidup kekal yang dimaksud Yesus adalah segala firman yang Yesus sampaikan bertalian dengan apa yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kenapa harus yang palsu yang mereka sembah, bukan Nabi Isa? Kok bisa kayak gitu? Ya, karena tidak mungkin Nabi Isa dijadikan oleh Allah sebagai bahan bakar api neraka. Nggak mungkin. Nggak mungkin, mustahil. Jadi yang menjadi bahan bakar api neraka itu ya sudah pasti adalah yang bukan Nabi Isa. Dengan kata lain, yang mereka sembah bukan Nabi Isa. Karena mustahil Nabi Isa sekali lagi menjadi bahan bakar api neraka. Al-Quran surah apa yang teman-teman? Al-Quran surah Al-Anbiya yang menerangkan itu di data nomor 98. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Itu. Apa yang mereka orang-orang kafir sembah itu bersama-sama antara mereka orang kafir dan sembahannya ke neraka, menjadi bahan bakar api neraka. Jadi tidak mungkin Nabi Isa bersama dengan Kristen masuk ke neraka. Dengan kata lain, kalau kita berbicara tentang Yesus, ya tidak mungkin Yesus itu masuk ke neraka. Makanya ditanyakan dalam Al-Quran, apakah engkau yang mengajarkan mereka menyembahmu selain daripada aku? Dia mengatakan tidak. Nah, Yesus ketika dipanggil Tuhan juga kan, menyala daripada aku kalian pembuat kejahatan. Jelas tuh. Jelas bagi kita. Sangat terukur narasi Bible itu untuk mudah dipahami. Halo? Putus. Semangat malam. Halo, selamat malam. Malam juga. Gimana ya cara buka video? Oke, ini pertama kali dari Kalimantan, Pontianak. Kristen, Katolik. Kan saya Kristen. Okay. Sering baca Bible? Iya, sering. Atau tapi lulusan sekarang, STT? Enggak, bukan. Saya memang keturunan dari orang tua Buddha dan mama tuh Kristen. Tapi mama tiri saya Islam dan teman-teman saya juga Islam. Intinya saya itu bertoleransi hidup. Oh, bagus. Iya. Jadi ya, jadi di sini bukan tidak toleransi ya, Dek. Di sini memang kebetulan Komal yang membahas perbandingan agama, bukan karena saya juga pengen belajar tentang Islam juga, makanya saya follow abang dan juga sering ini sih lihat debat juga. Dan adik saya kan kebetulan kan kembar, dia juga mereka kan juga Muslim dan tentunya kita sebagai abang nggak mau dong adik-adik kita salah arah gitu loh. Iya, betul. Jadi makanya sekarang ya mulai mendalami yang namanya agama Islam. Oke. Nah, kalau ini terkait tema ini, siapa yang akan masuk ke neraka, Islam atau Kristen? Ada nggak narasi yang mungkin bisa dibangun? Iya, karena saya sudah percaya kepada Kristus, saya
tentu harus beriman dong kepada Kristus, yaitu Yesus. Nah, satu sisi saya ngerasa tidak adil dong, hanya saya yang diselamatkan. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak belajar tentang Kristen? Apakah dia diselamatkan atau tidak? Kan itu masih misteri. Jadi menurut saya sih, mohon maaf ya, kalau Bapak atau Ustadz menuliskan Islam or Kristen masuk neraka, saya tentu nggak bisa menjawabnya. Yang menjawabnya ya pasti rahasia Allah atau Allah kan, benar kan? Oke, baik. Kita nggak boleh ngejudge juga, karena kan kita belum dihakimi juga gitu loh, nggak boleh menghakimi juga gitu. Oke, boleh nggak saya nanya sesuatu? Oh boleh, saya juga pengen tanya juga. Oke. Ya, Ada nggak ini kita jaminan? sharing aja ya bang ya. Oke. Ada nggak jaminan keselamatan bagi orang yang menyembah Yesus dari Yesus? Kalau saya pribadi ya, karena Yesus pernah bilang bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalau tidak melalui dia, kita tidak akan sampai kepada Bapa. Intinya kan yang selama ini dipermasalahkan oleh orang-orang yaitu kok Tuhannya kok tiga. Ya udah, kita ke satunya aja, ke Allah aja gitu loh. Allah, Tuhan dan Allah kan sama. Allah kan hanya tulisan Arab doang, bener gak? Allah jadi itu saya nama. langsung ke bagi orang Islam memang Allah itu nama tulisan Arab. Kalau di Inggris kan tetap God dong. Enggak, Allah Bener di gak? Inggris kan Tulisan tetap Inggris. Allah. Kalau kita bahas Allah di mana-mana saya bahasa nggak tahu apapun ya. tidak pernah berubah menjadi apapun, karena itu adalah nama sebagaimana nama saya karena Zuma kemarin saya juga dalam ada baca juga. Iya. Oke, baik. Iya. Kalau dikatakan sebelumnya juga aku cari tahu. Gimana? Ya, Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran. Itu Yesus kan ya. Tapi Paulus mengatakan Yesus itu adalah jalan terkutuk. Di mana ya tulisnya ya? Soalnya saya nggak Galatia 3 membacanya buat Galatia 3 ayat berapa itu? 13. Boleh saya cek dulu gak? Boleh, silakan. Halo Ustaz, Galatia 3 ayat berapa? 13. Antajus tasmaki kamase. Salib. Iya. Halo. Ya, di situ tertulis Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang mati digantung di tiang salib. Yesus adalah jalan kebenaran. Paulus mengatakan dia adalah orang yang terkutuk. Mana yang betul? Kalau saya pribadi itu kan kita nggak boleh sembarang menafsirkan. Saya bukan ahli Alkitab juga. Kalau menurut pandanganku, ya tentu aku mendengarkan kata Yesus dong. Dan ayat yang lain aku juga nggak bisa baca hanya satu ayat terus aku menyimpulkan. Itu nggak boleh juga. Benar nggak? Tapi selamanya kalau menurut Yahudi, yang disalib itu memang adalah orang yang dikutuk Tuhannya Yahudi. Maka muncul pertanyaan, apa kesalahan Yesus, kenapa harus dikutuk oleh Tuhannya Yahudi? Sedangkan yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi itu adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Iya. Nah, pemikiran Bapak sih tidak salah. Gimana ya? Kalau menurut saya ya, saya pribadi ya, saya mengibaratkan itu, saya adalah Tuhan. Saya mengibaratkan. Bagaimana semut bisa percaya kepada aku kalau aku tidak menjadi semut tersebut? Kalau gambarannya ya, kalau saya kasih gambaran gitu ya. Ketika aku harus
membuat semut ini percaya kepadaku, aku tinggal turun ke dunia, aku harus jadi semut terus melakukan apa yang semut itu tidak bisa lakukan, makanya semut itu bisa mengikut. Mungkin gambarannya seperti itu ya, kalau logikanya saya. Kan kalau saya saya kan bukan melihat ahli kitab. Iya, kalau saya melihat pola itu jadi benar, dan iblis saya temukan percaya kepada Tuhan, berarti Tuhan Anda juga pernah menjadi iblis, karena dia tahu tentang adanya Tuhan. Kalau memang iblis bisa menyerupai manusia, itu sangat udah luar biasa. Jujur ya, saya bisa melihat sosok yang seperti itu. Saya nggak tahu juga ini indra keenam atau kayak yang di TV saya juga nggak tahu. Ini memang udah bawaan. Selama ini kan keturunan dari papa kan rata-rata kan Buddha keluarganya. Jadi katanya kalau orang meninggal itu pasti balik. Saya nggak setuju ketika bibi saya meninggal. Terus keluarga ada bilang, iya ada balik. Jadi saya tinggal di rumah itu sendiri. Dan yang balik itu bukan sosok, ya bibi saya bukan. Malah itu iblis yang menjelma. Kalau di Islam kan jin ya. Iya. Bener gak Ustaz? Nah jadi itu aku lebih percaya kalau sudah melihat. Tapi di Alkitab tertulis kalau melihat Tuhan itu sekarang itu mati. Bakal mati gitu loh. Nah itu sih sebenarnya nggak penting. Yang penting tuh kita harus belajar dulu. Saya tidak menganggap aku Kristen, aku Islam, aku Buddha atau apapun. Lebih baik aku terlahir bukan dari keluarga apapun, tapi aku harus memilih 5 kitab itu mana kitab yang harus aku pilih dan masuk akal gitu loh. Kalau hanya milih satu, belajar satu, tentu dia bakalan membela pegangan dia gitu loh. Benar gak? Contoh kayak Ustadz punya jamaah. Nah pasti dia tentu akan membela. Contoh adikku, aku berdebat sama dia, ngomong sama dia, tentu dia bakalan bilang, kalau Yesus itu gini-gini, karena dengar dari orang. Kamu udah belajar belum? Ya udah gini aja, kita belajar sama-sama. Kamu belajar Alkitab, aku belajar Quran, biar kita sama-sama diskusi gitu loh. Kan enak. Makanya sekarang saya senang kalau di TikTok itu ada tempat diskusi. Nah itu untuk menambah wawasannya Kristen maupun Islam. Islam bisa ke channel A, Kristen bisa di channel B gitu loh. Seperti itu sih. Kalau untuk saling menjatuhkan justru itu buat lawannya itu nggak bisa masuk ke dalam terang tersebut. Walaupun Anda merasa itu terang, tapi gimana caranya buat yang gelap ini bisa masuk gitu loh. Jadi kita sharing santai aja, jangan sampai bawa emosi. Terkadang yang jelek-jelekin tuh kurang tepat deh menurut saya ya. Iya, oke. Di dalam data kitab saudara sendiri mengatakan bahwa ada kutukan Yesus terhadap orang Farisi ahli Taurat yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamanya dan menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Nah, sejauh saudara membaca Bible, siapa orang Farisi yang mentobatkan orang di luar Farisi untuk menjadi pengikut agamanya? Yang Anda tahu itu siapa? Nah, gini ya Ustadz, saya baca memang ada baca, tapi kan nggak mungkin hafal semuanya. Tentu harus membaca berulang-ulang, dan setiap bacaan yang nggak mengerti harus ditanyain dulu, nggak boleh sembarang nafsir dong, bener gak? Dan sekarang saya juga gimana Ustadz ya, saya belajar Islam saya melalui AI. Jadi apapun pertanyaanku dia bisa jawab. Nah kalau memang Ustadz pengen tahu, tanya AI aja. Sama teman-teman semuanya nih yang mendengar live ini, bisa. Jangan sampai kita ngejelekin gitu loh. Cuma saya masuk ke channel Ustadz ini pengen tahu kebenaran dari Islam tuh asal muasalnya tuh dari mana gitu loh. Kalau di YouTube kan memang itu langsung turun dari malaikat Jibril ke Nabi Muhammad ya. Iya. Nah,
pada akhirnya itu maksudnya tuh sebelumnya itu dinubuatkan dari siapa, nabi apa gitu loh. Kalau Yesus kan dari nabi-nabi sebelumnya, oh nanti bakal akan ada lahir bla bla bla, dan nabi-nabi masuk, maksudnya oh apa yang dibilang itu masuk akal, ternyata terjadi gitu loh. Nah kalau memang ada nabi baru lagi, tentu ada ayatnya dong. Kan kalau tak salah saya baca itu Islam itu punya selain Quran ada kitab lain kayak apa sih, Taurat gitu ya. Seharusnya Taurat itu kan di Bible, benar gak? Seharusnya kan sesuai Bible dong. Iya, jadi kalau Anda berbicara tentang nubuat, iya, nubuat. Taruhlah yang tertulis di dalam kitab saudara di KPR 3 nomor 2223, di situ diterangkan, bukankah telah dituliskan oleh Musa bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dibasmi dari umat kita. Nah, menurut saudara itu nabi siapa itu yang dimaksud di sana? Oke, kalau nabi kan habis Nabi Musa kan ada Nabi Elia ya. Terus bukan. lagi Nabi yang datang, nabi yang akan datang yang dimaksud di sana. Boleh dibaca di Yohanes 1 nomor 29. ya, Ada nabi tiga yang terakhir di itu sih Yesus ya. ada tiga, bukan Yesus, karena pada saat Yesus orang masih menunggu nabi yang akan datang. Anda baca di dalam Yohanes 1 nomor 21. Yohanes 1 nomor 20, 21, 22, di mana orang-orang Yahudi menunggu tiga. Pertama Elia, kedua adalah Mesias, ketiga adalah nabi yang akan datang. Siapa nabi yang akan datang ini, siapa? Halo Ustadz, Yohanes berapa? 1. Yohanes 1. Oh mama. Yohanes 1 iya, ayat berapa Pak Ustadz? Coba dilihat panggil Bang Suma aja. Kok panggil Bang Suma? Oh, biar enggak, sorry, ya. Bang Juma, ya Bang Juma, sorry. Data 21 Iya. coba lihat. 21. Iya. Sudah Ustadz. Ya. Saya tadi ada baca ini. Ya, saya tidak dengarkan, saya bacakan aja. Di data Yohanes 1 nomor 19 di sana dikatakan, inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam-imam dan orang Lewi kepadanya, lalu menanyakan kepada dirinya. Jadi kesaksian Yohanes mengatakan bahwa orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan kepada Yohanes, siapakah engkau? Lalu ia mengaku dan tidak berdusta, katanya aku Mesias. Lalu kemudian mereka bertanya kepadanya lagi, kalau begitu siapakah engkau? Apakah engkau Elia? Ketika Yohanes mengatakan aku bukan Mesias, lalu orang-orang Yahudi ini dan juga orang-orang Lewi ini bertanya lagi kepada Yohanes, kalau engkau bukan Mesias, apakah engkau Elia? Lalu dijawab oleh Yohanes, bukan, aku juga bukan Elia. Lalu mereka lagi bertanya, kalau begitu apakah engkau nabi yang akan datang itu? Lagi-lagi dia menjawab, bukan, aku bukan Mesias, aku bukan Elia, aku juga bukan nabi yang akan datang.
di sini jelas sekali bahwa imam-imam orang-orang Yahudi dari Yerusalem, imam-imam dari Yerusalem dan juga orang-orang yang disebut orang-orang Lewi menunggu tiga. Yang pertama menunggu Elia, yang kedua menunggu Mesias, dan yang ketiga adalah menunggu Nabi yang akan datang. Jadi ada tiga yang ditunggu. Nah, ketika Elia ini adalah Yohanes Pembaptis. Yang kedua ketika Mesias ini adalah Yesus. Nabi yang akan datang ini siapa? Ini masih PR buat saudara-saudara Kristen. Ada nabi yang ditunggu setelah Mesias. Itu teman-teman. Halo, semangat malam. Halo. Malam, Bang Jepa. Assalamualaikum. Waalaikum. Dari mana, Bang? Dari Pandeglang, Bang Juma. Katolik, Protestan? Oh, ini mah khusus beda Muslim ya? Saya sorry Bang, tadi terputus Bang. Oke. Iya. Jadi di sana saya lanjut kalau ini. Iya, Keluar dari diskusi. Yohanes 1 itu di situ imam-imam Lewi dan juga imam-imam dari Yerusalem, orang-orang Yahudi menunggu tiga. Yang pertama Elia, yang kedua adalah Mesias, dan yang ketiga adalah Nabi yang akan datang. Nah, Elia sudah datang, kemudian Mesias sudah datang. Yang satu ini yang belum datang, yaitu Nabi yang akan datang. Tapi adakah tulisannya itu Bang, bahwasanya tuh yang selanjutnya itu Elia, yang selanjutnya itu Yesus? Dan setahu saya sering mendengarkan khotbah bahwasanya itu yang memang yang berseru di padang gurun itu ya menunggu orang Israel ini menunggu, yaitu untuk menyambut Yesus datang, kelahiran Yesus gitu loh. Iya, Mesias yang mereka tunggu. Mereka menunggu Mesias. Terus setelah Yesus ada, apakah ada nubuat lain yang bahwasanya tuh bakal ada nabi lagi? Itu kan yang tadi mereka sedang menunggu Nabi yang akan datang. Orang-orang Yahudi dan orang Lewi sedang menunggu Nabi yang akan datang. Ada nabi yang ditunggu. Malah Yesus mengatakan dalam Yohanes 16, aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi maka seorang penghibur itu tidak akan datang, yaitu Roh Hamed, roh kebenaran. Jadi akan datang roh kebenaran, kata Yesus, yang akan memuliakan aku. Dan di dalam Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Jadi setelah Yesus akan datang seorang penolong lain. Itu di kitab mana Pak ya? Soalnya Bang ya, soalnya saya nggak pernah dengar tuh seorang pengutus lain, Yesus sendiri yang berbicara, atau memang itu menurut Alkitab aja? Yesus yang berkata, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Jadi setelah Yesus masih ada penolong lain yang akan datang. Itu di Yohanes berapa Bang, biar saya baca? 14. Yohanes 14 ayat nomor 16. Oke. Silakan teman-teman tembuskan 2M teman-teman.
love orange-nya juga teman-teman. Kata Bang Arif tuh di bawah tuh, jangan sampai Bang Arif marah, jalan kita pulang ke rumah di portal sama dia, kan bisa berabe itu di luar. Ya, mana teman kita ini? Bang, oke bang, aku sih nggak bisa jawab sekarang bang, karena kan laptop saya juga di ini kan di kampung kan. Mungkin lain pertemuan bakalan saya pelajari dulu. Nah, tujuan saya masuk ke sini ini bang, saya ini pengen belajar belajar tentang Islam lah intinya. Biar ada gambaran, nubuat dari mana, supaya aku bisa memang ada nabi selanjutnya selain Yesus gitu loh. Tapi kan dari Quran aja udah berbeda antara Yesus sama Isa. Bahkan di dalam tertulis ada Ibrahim, kalau di tempat kita kan Abraham, benar gak? Nah jadi tuh nggak nyambung di sini. Makanya di sini jadi pertanyaan aku. Akhirnya saya bisa join ke tempat abang ini biar bisa ngejelasin gitu loh. Apakah nyambung? Kalau nyambung berarti kita harus beriman juga kepada nabi-nabi sebelumnya kayak Yesus segala macam, bukannya dihina. Tapi dari cerita aja udah berbeda. Aku tanya adik kembarku bilang, oh itu bukan si Yudas, bukan Yesus tapi Yudas yang disalibkan. Nah dari dua cerita ini udah berbeda, jadi nggak bisa didebatkan kalau memang antara dua kitab ini yang Isa aja sama Yesus aja beda, lahirnya aja beda gitu loh. Jadi kami nggak jadi debat gitu loh. Jadi belajar. Sekarang begini bang, penulis kitab Anda ini apakah hadir pada saat kejadian? Ya kalau ini kan kalau Alkitab itu kan memang sepengetahuan saya memang dikumpulin. Nah pada saat dikumpulin kenapa bisa nyambung gitu loh? Enggak, maksud saya gini, apakah penulis kitab saudara adalah saksi utama kejadian? Ya tentu kalau namanya kitab sudah pasti itu, karena kan Yahudi sebelumnya kan agama kan memang Yahudi, dari Yahudi. Nah, di sini kesalahan Koko di sini, karena Anda iman buta terhadap Bible. Bible itu adalah kumpulan hasil penyelidikan yang dikumpulkan dari kesaksian-kesaksian orang yang tidak dikenal, disusun menjadi sebuah cerita peristiwa, lalu Koko imani sebagai kitab suci, padahal itu cuma tulisan orang biasa, bukan nabi, bukan rasul, dan bukan saksi ketika kejadian. Itu cuma ditulis berdasarkan kesaksian orang. Iya, menurut Bang Juma sih saya bisa terima ya, karena masuk akal penjelasan Bang Juma. Bagaimana dengan Quran Bang? Nah, kalau Al-Quran, saksi ada di situ hadir, yaitu pencipta langit dan bumi, menyaksikan semua keadaan yang ada pada saat itu, yang menginformasikan kepada Nabi Muhammad. Sedangkan Lukas menulis misalnya, atau Markus menulis, itu mereka tidak menerima dari pemberitaan malaikat, tetapi dari pemberitaan orang-orang yang mereka kumpulkan. Sedangkan Nabi Muhammad menerimanya dari pencipta langit dan bumi melalui Roh Kudus. Berarti pencipta langit dan bumi menyaksikan tentang keadaan, lalu menginformasikan kepada Nabi Muhammad. Sedangkan penulis Bible, tidak ada pencipta langit dan bumi mewahyukan kepada mereka, melainkan hanya hasil penyelidikan yang dikumpul dari kesaksian-kesaksian orang. Nah, yang saya lihat di YouTube itu Bang, itu memang itu wahyu dari Allah.
benar kan? Langsung dari Jibril terus ke Nabi Muhammad, dan pada saat itu Nabi Muhammad langsung mengabarinya, benar gak? Bahkan terbilang bahwa dari atas Mekah tersebut ya, dia di balik bukit itu ya, dia teriak, maksudnya kabarinnya, dan orang-orang tuh langsung percaya gitu aja. Kadang dia sampaikan begitu. Ya. Nah, jadi tuh aku sampai merenungkan ya masuk akal juga, yang Bible masuk akal. Oh, dari cerita-cerita jadilah satu, maksudnya dari puzzle dikumpul jadi satu. Lalu dari Islam sendiri turun dari Tuhan ya, masuk akal. Tapi apakah misalkan aku tiba-tiba Tuhan datang nih, lalu kasihin ini kitab sesungguhnya, lu gak perlu debat lagi, lu kasih tahu aja ini ajaran ini nih, dan aku kabarin ke teman-temanku juga ya percaya gitu loh, mau sumpah apapun ya udah bisa kan, bener gak? Jadi tuh di sini jadi pergumulan, makanya aku tertarik bahwasannya tuh, oh kitab Islam apa, Kristen apa, bahkan pengen Yahudi sebelumnya. Kenapa Yahudi dulu? Berarti kan Tuhan tuh nggak membawa yang namanya agama. Benar gak? Setuju gak? Kalau Tuhan memang membawa agama, kacau. Dunia ini memang kacau karena agama. Bagaimana dengan orang yang saya kan suka ke pedalaman, mereka hanya tahu aja, tapi ada yang nggak percaya kepada Tuhan. Gimana itu kalau dia nggak percaya sama Tuhan, tapi dia berbuat baik, melewati hidupnya dengan kebaikan gitu loh? Apakah dia masuk neraka? Kan di Kristen percaya Yesus ya pasti masuk surga, percaya di Muslim percaya Allah ya tetap masuk surga. Di luar itu ya semua sama. Jadi gimana tuh Bang? Ya, untuk jadi kita yang awam tuh Bang. Iya, agama itu kan ajaran supaya tidak kacau. Apakah pencipta langit dan bumi membawa ajaran? Jelas. Para nabi membawa ajaran. Yesus membawa ajaran. Nabi Muhammad membawa ajaran. Nah, ada satu hal yang ini Anda harus dalami lagi ketika Koko mengatakan bahwa percaya Yesus pasti selamat. Saya tidak ragu tentang itu. Percaya Yesus selamat, saya tidak ragu, mengingat ajaran Yesusnya mengajarkan untuk menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Cuman saya tidak percaya kalau orang Kristen itu percaya Yesus. Saya nggak percaya. Nggak ada satupun orang Kristen yang saya... Alasannya karena Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya, tidak pernah Yesus mengajarkan kemudian dirinya untuk bangsa lain. Yesus tidak pernah mengajarkan makan babi, tidak bersunat, 3 Tuhan, masuk ke gereja, percaya Paulus, percaya Bible. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Yesus hanya mengajarkan dirinya diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Dan Yesus juga mengajarkan bahwasanya pengikut orang Farisi adalah orang neraka. Satu-satunya kelompok pengikut Farisi di luar Yahudi itu hanyalah Kristen. Jadi kalau percaya kepada Yesus, wajib hukumnya keluar dari Kristen. Itu. Oke, berarti kan pandangan Bang Juma nih memang Kristen tuh tidak tepat. Ya, menurut Dan Yesus tidak mengajarkan gitu kan. Kalau yang soal babi kan sunat kan itu kan memang perjanjian lama ya Bang. Dan ketika Yesus mengajarkan itu. Yesus mengajarkan itu. Iya, itu kan perjanjian lama. Dan Yesus mengajarkan perjanjian lama. Oh, itu salib itu cuma ajaran orang Kristen, orang Farisi. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang salib menyalib. Sekarang pertanyaan saya, apakah Yesus itu berdosa menurut pandangan Abang? Yesus justru karena tidak berdosa makanya haram hukumnya dia disalib. Nah, oke, Bang, saya nggak mau melawan Abang lah. Saya pribadi aja, kenapa saya percaya Yesus? Ya, Yesus sendiri bilang, aku dan Bapa adalah satu. Satu apa?
Nah, dia bilang satu, artinya ya memang mereka satu. Dan ada ayat lagi dia bilang sebelum Abraham ada, dia duluan ada. Dia bilang dia sendiri. Salomo jauh lebih hebat. Sebelum langit digariskan, Salomo sudah ada. Yesus nggak ada apa-apanya kalau cuma Abraham. Salomo sebelum langit digariskan, sebelum bumi dicipta, Salomo sudah ada bersama dengan Tuhan. Oke, dan satu lagi Bang, yang buat saya benar-benar percaya Yesus itu karena dia bilang akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, itu sih pegangan saya sih Bang. Jalan yang ditempuh Yesus bukan Kristen. Jalan yang ditempuh Yesus Yudaism. Kristen itu kubilang adalah ajaran orang Farisi. Bukan, Kristen itu bukan pengikut Yesus. Kristen itu pengikut Kristus. Iya, pengikut Kristus. Kristus kan ketika Yesus bangkit itu udah jadi Kristus Bang. Oh salah. Justru yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Terus apa Bang? Yang keluar dari kubur itu adalah makhluk asing yang memakai nama Yesus. Itu bukan Yesus. Nah Bang, di kitab itu kuburnya udah kosong. Dan di dalam itu kan memang mayatnya Yesus. Terus mayatnya kemana? Yesus tidak disalib. Nah makanya Bang, itu kan dari Quran. Kalau dari kitab itu Yesus dari disalibkan. Yesus mengatakan dirinya tidak disalib. Oh mohon maaf Bang, Abang udah baca Alkitab habis belum? Jujur aja. Udah bolak-balik dari tahun 2008 sampai hari ini. Makanan saya cuman Bible. Oke. Di sana kan memang tertulis Yesus disalibkan, benar kan? Yesus mati kan, dan pada hari ketiga bangkit. Itu pengantar penulis. Tapi Yesus tidak pernah mengatakan aku mati dan aku bangkit. Tidak ada. Carikan saya dalilnya. Nggak ada. Yesus mengatakan mereka membunuh dia dan setelah 3 hari kematiannya dia bangkit. Dia, kata Yesus, bukan aku, dia. Tapi kan Yesus ada bilang Bang, dia bilang ke murid-muridnya bahwasanya pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Dia itu orang lain, bukan dirinya. Kan dia bilang dia Bang. Oh enggak. Masa dia mengatakan dia? Oke. Mungkin kata-kata aku salah ya, karena aku bukan pengkhotbah ya Bang ya. Kalau untuk ngomong tentang Yesus, aku memang nggak jagonya. Tapi aku percaya kepada Yesus ya itu karena iman saya. Iya, Yesus itu ada dua, Bung. Yesus anak Maria dan Yesus yang bukan anak Maria. Yang Anda sembah adalah Yesus yang bukan anak Maria. Yang Anda ibadahi setiap minggu itu bukan anak Maria, tapi memakai nama Yesus. Itu anak Maria, Bagaimana Anda mengatakan anak Maria sedangkan Paulus mengatakan dia bukan anak manusia? Nah, sekarang gini Bang. Abang kan baca Alkitab. Yesus lahir di mana? Yesus lahir di Bethlehem. Jangan lihat pandangan Islam ya. Di Bethlehem. Terus apakah dari hubungan suami istri atau tidak, Bang? Tidak, tapi tunangan. Iya, tunangan memang tunangan. Tapi kan kalau tunangan kan nggak boleh, benar nggak Bang? Ya, tapi kan orang Yahudi menuduhnya pesina, mamanya disuruh pesina kan, dan Yesus dituduh sebagai anak haram oleh mereka. Di mana tulisnya tuh Bang? Sedangkan sejarah aja mencatat bahwasanya memang Yesus lahir, memang mereka tidak ada berhubungan suami istri Bang. Iya memang, tapi kan cerita yang ada di buku tafsir milik Yahudi, Yesus itu anak haram, hasil zina. Makanya Al-Quran datang mensucikan dan membersihkan namanya. Ya, di dalam dialog antara Yesus dengan orang-orang yang ingin membunuhnya di dalam Yohanes 8, Yesus pun disindir sebagai anak pezina, anak zina di Yohanes 8 itu. Oke Bang, begitu. Gini aja Bang, memang
sulit ya karena pandangan kita sih sudah berbeda bang. Cuma saya pengen sharing aja datang. Bahwasanya tuh bukan membawa Kristen. Kalau kita ngomong Kristen saya bukan jagonya bang. Saya cuma pengen tahu asal muasal Islam, terus belajarnya gimana. Sedangkan adik-adik saya aja sulit loh untuk menjawabnya gitu loh. Ya mungkin mereka nggak belajar Islam. Iya, tapi jadi yang dia pasti bilang lebih baik tuh tanya Ustadz aja. Aku juga pengen belajar. SD udah belajar kayak Al-Fatihah, saya bisa juga Al-Fatihah. Yang pasti Yesus itu orang soleh Bung, kok bukan orang Kristen. Yesus itu dia orang soleh, tertulis di Ibrani 5 nomor 7, dan dia mengajarkan damai sejahtera. Dia adalah juru selamat. Selamat itu shalom, dalam bahasa Arabnya salam, akar kata dari Islam. Jadi Yesus itu juru Islam, bukan juru Kristen. Loh, kalau Yesus itu dibilang juru Islam, dia berdoa kepada Allah. Artinya dia memang 100% manusia, 100% Tuhan. Itu konsep Kristen. Iya benar. Ya, maksudnya Yesus dia nggak sampai ngomong Bismillahirrohmanirrohim, nggak sampai gitu. Terakhirnya. Iya. Benar kan? Doa Bapa kami kan. Tetapi Yesus mengajarkan menyembah kepada hakikat pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi. Tidak mengajarkan menyembah dirinya, kan gitu. Yesus, itu saya nggak tahu lah bang. Ada bilang menyembah dirinya atau enggak. Saya sih nggak berani bilang ya bang ya. Takutnya saya salah. Intinya saya pegang pada iman saya aja gitu loh. Nah, saya kan belum belajar yang namanya Islam sepenuhnya, belum baca. Baru download, terus baca satu ayat, lalu sharing sama adik saya gitu loh. Adik saya cuma kasih gambaran besarnya, dan saya melihat cari-cari lagi, mau di AI, di YouTube, dan bahkan di Dondon ya. Ustadz Dondon ya. Donditan. Ya, Donditan. Nah, dari channel YouTube dia saya belajar juga. Terus ada Ustadz Abdul Somad ya. Dan lain sebagainya. Saya pengen cari tahu. Jadi nggak perlu kita berdebat lagi saudara kita. Yang penting kamu percaya iman kamu, aku percaya imanku aja, udah. Jadi damai. Kalau kita debat tetap gak nyambung, karena kamu bilang itu bukan Yesus kok, dua orang lagi. Ya udahlah, sebagai abang ngalah aja kan. Oh bukan ya, ya udah kamu baca Alkitab dulu ya, nanti baru kita sharing. Kita pelan-pelan, kita bahasnya barengan, kita cari tahu kebenaran sama-sama gitu. Kalau untuk agama lain sih saya nggak masuk lagi. Kayak nenek saya kan Buddha, saya lihat ya memang nggak, kurang masuk akal ya. Ya memang seandainya itu memang Islam sama Kristen itu aja. Seandainya gimana bang? Seandainya Koko ini paham Bible, ya kita bisa berdialog sampai ke akar-akarnya. Sayangnya Anda nggak terlalu mendalami Bible soalnya. Iya, karena saya bukan sekolah teolog. Saya cuma penerjemah bang. Oke. Ya, makasih sih bang untuk waktunya. Mungkin yang lain mau naik juga kan. Terima kasih bang udah luangkan waktu. Mungkin lain waktu lah. Baik. Ada laptop saya main pakai data aja. Oke, terima kasih bang ya. Terima kasih. Sama-sama Koko. Mari bang, selamat malam. Mari malam. Ya, percuma juga kita ngotot data. Adik tadi Koko, siapa namanya, Koko Tris, nggak bawa Bible dan dia harus baru baca gitu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan buka kamera Bung. Udah gua kamera udah. Iya. Itu ada tema Islam atau Kristen ke neraka. Silakan. Oh, Islam. Ya jelas ya, kalau masalah masuk neraka, masuk
masuk surga itu kan haknya Tuhan itu ya, tidak bisa kita. Tapi kita diberi petunjuk untuk mendapatkan kekekalan itu ya harus percaya kepada Yesus. Itu dalam iman Kristen. Nah, kalau percaya kepada Yesus berarti Anda harus tahu bahwa pengikut Farisi itu adalah orang neraka. Iya, orang Farisi itu kan terpercaya kepada Yesus bahwa Yesusnya adalah Mesias. Ya, sekali lagi, kalau percaya kepada Yesus, Anda harus percaya bahwa pengikut orang Farisi adalah orang neraka. Iya. Nah, Paulus orang Farisi. Nah, Anda mengikuti orang Farisi kan? Nah, iya, Paulus orang Farisi mana? tidak percaya kepada Yesus, jangan diikuti. Paulus orang apa? Orang Farisi. Orang yang ditobatkan Paulus disebut apa? Iya, Paulus itu orang Farisi, tapi dia orang yang sudah bertobat, percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Pengikutnya namanya apa? Pengikut siapa? Pengikut Paulus. Pengikutnya? Ya. Pengikut Paulus, maksudnya pengikut Paulus gimana? Kan pertama kali disebut Kristen kan pengikut Paulus di Antioquia. Di mana tertulis Kristen artinya pengikut Paulus, tertulis di mana itu? Kristen bukan pengikut Paulus. Kristen artinya pengikut Kristus. Lah, kau kan guru dari cuma. Datamu mana? Artinya Kristen itu pengikut Paulus, datamu di mana? Aneh orang ini. Di KPR 11 nomor 26. Setahun lamanya. Pertama sekali murid-murid disebut di Antioquia. Siapa di sana? Paulus atau Yesus di sana? Murid itu siapa? Murid-murid itu siapa? Muridnya Paulus. Muridnya Paulus. Murid Paulus. Yes. Siapa itu namanya? Murid Paulus. Siapa murid Paulus? Enggak disebutkan siapa nama muridnya di sana. Yang jelas di Antioquia yang ada di sana Paulus dan Barnabas sebelum mereka pisah kongsi. Nah, pengikut Paulus, artinya Kristen, Kristen pengikut Paulus. Pengikut Kristus, di mana Kristus yang ternyata Kristen pengikut Kristus. Ya, emang di mana Kristus yang dimaksud di sana adalah Kristusnya Paulus. Oke. Nah, Anda mengatakan bahwa Anda percaya kepada Yesus. Ketika Yesus mengatakan celakalah orang Farisi menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamanya, menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada Farisi itu sendiri. Pertanyaan saya kepada saudara, siapa orang Farisi yang menjelajahi daratan sampai ke Antioquia? Paulus. Bahwa pengikut Paulus lah yang orang neraka itu. Udah paham? Udah lanjut. Ya sudah. Kapan mau keluar dari Kristen? Malam ini atau besok? Mau keluar dari Kristen. Sekarang kalau aku bersahadat itu menyaksikan apa? Apa yang pernah saya saksikan? Jangan emosi. Ketika aku bersaksi bahwa Philip pernah menyaksikan Allah. Jangan emosi. Jangan emosi. Jangan emosi. Apa saya menyaksikan Allah? Jangan emosi. Karena Anda mengatakan Anda percaya kepada Yesus. Yesus mengatakan Farisi itu hari ini disebut Kristen. Pengikutnya. Jadi kalau Anda percaya kepada Yesus, Anda wajib hukumnya keluar dari Kristen. Kalau saya keluar dari Kristen, apa jaminan keselamatannya sudah dijanjikan oleh agama Islam? Gak usah terlalu jauh. Yesus sendiri mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal satu-satunya Tuhan yang mengutus Yesus, dan Yesus adalah rasul utusan Tuhan. Quran bawa terjemah. Jangan kau ascar pembenaran dari kitab orang lain. Jaminannya kalau saya keluar dari Kristen, apa jaminannya kalau saya itu masuk Islam? Itu jaminan. Baik, oke, kita buktikan ya. Kalau memang Islam itu artinya selamat ya, coba tunjukkan satu orang saja di dalam Quran yang sudah dinyatakan, yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat yang sudah selamat di surga. Siapa? Yesus. Yesus bersyahadat. Yes.
Hah? Iya. Syahadat tanpa mengucapkan tidak percaya kepada Muhammad itu sempurna nggak syahadatnya? Syahadatnya Yesus kan beda dengan syahadatnya Nabi Muhammad. Yesus bersyahadat orang soleh, satu-satunya orang soleh yang sudah ada di surga menurut Kristen itu ya Yesus. Mana orang Kristen yang ada di surga? Enggak. Di mana Yesus dalam Al-Quran? Seperti mana? Masuk dalam surga. Ketika dikatakan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 55. Anak Maryam diangkat ke langit oleh pencipta langit dan bumi. Nah, tuh. Anak Maryam kan Isa. Iya, Isa memang. Tapi orang-orang Yahudi, Maryam itu saudara Harun, orang Lewi. Kok jadi laki Yesus? Dengar. Yesus itu nama palsu. Yesus itu nama palsu. Yesus itu nama palsu. Yesus itu nama palsu. Nama yang betulnya adalah Iso. Oke, paham ya? Yesus nama palsu, nama aslinya adalah Iso. Dalam bahasa Arab disebut Isa. Paham? Nah, sekarang ketika Anda percaya kepada Yesus, Yesus mengatakan pengikut orang Farisi adalah orang neraka. Anda percaya enggak itu? Pengikut Yesus orang neraka. Oh, pengikut orang Farisi adalah orang neraka. Anda percaya? Tidak semua. Kalau dia bertobat dia percaya pada itu paling neraka. Orang Farisi pengikutnya orang neraka. Dan orang Farisi itulah yang pengikutnya disebut Kristen hari ini. Berarti Anda sudah percaya bahwa Anda adalah orang neraka? Oke, sekarang oke, nggak apa-apa. Aku ikutin mainmu dulu biar bisa nyambung. Bukan nggak apa-apa. Apakah Anda percaya? Pasti aku mengerti. Ya, sekarang aku ikutin dulu. Apakah Anda percaya bahwa apakah Anda percaya bahwa pengikut Farisi adalah orang neraka? Di situ dulu. Ya, kan sudah dikatakan celakalah engkau orang-orang Farisi. Berarti orang Farisi itu banyak yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Pertanyaan saya, apakah Anda percaya bahwa Kristen itu adalah orang neraka? Siapa? Orang Kristen. Kristen? Di mana tertulis? Ya tadi yang dibaca Matius 23:15, blow on. Ya, di mana Kristen di situ? Di mana Kristen di situ? Kristen itu kan pertama kali disebut pengikut Paulus yang ada di Antioquia. Kamu mana dari tadi? Artinya Kristen pengikut Paulus Matius 23 nomor 15. Oke, di mana? Di mana? Bukan Kristus. Artinya Kristen pengikut Paulus dari mana kau dapat? Belajar di mana kau cuma? Tidak ada orang yang mengartikan Kristen itu pengikut Paulus. Kristen itu. Tadi kau sudah pintar. Kristen pengikut Kristus. Ya, Kristus palsu tapi bukan yang asli yang Kristen ikuti. Yang asli yang mana? Yang asli anak Maria yang mengajarkan dirinya sebagai anak Maria. Bukan anak Maria. Anak Maria yang asli. Anak Maria yang palsu. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu bukan anak Maria. Begitu dong, Pak. Yang datang kepada Paulus itu bukan anak Maria. Yang datang kepada Paulus itu bukan anak Maria. Anda baca Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Yesus yang datang kepada Paulus itu bukan anak Maria. Paulus sendiri yang mengakui itu. Berarti Yesus, dengar, berarti Kristen itu artinya pengikut Kristus dalam kurung palsu. Paham sampai situ? Berarti kami salah dong. Tunggu dulu. Ya, silakan. Ini kan tema kita ini. Ini tema kita ini. Berarti Anda sudah mengakui bahwa Kristen ke neraka. Kristen itu dua arah. Jangan kau aja bertanya dong. Tunggu, berarti Anda sudah akui bahwa Kristen orang neraka? Saya tidak mengakui. Lah, tadi katanya Anda percaya Yesus. Namanya tidak ada sumbermu dari mana mengatakan Kristen artinya pengikut Paulus, tidak ada.
Memang blow on Anda ini. Paulus itu, dengar, Paulus itu memberitakan ke orang-orang di luar dirinya bahwa dia sudah bertemu dengan Kristus yang datang pada saat dia ke Damsyik. Orang percaya kepada Paulus tentang pemberitaan tentang Kristus yang datang kepadanya berupa cahaya dan suara. Betul? Iya. Nah, pengikutnya disebut Kristen. Oh, pengikut Paulus Kristen. Iya. Lalu di mana? Coba kau tunjukkan kepada saya pengikut Yesus disebut Kristen itu di mana? Di mana? Iya. Pengikut Kristus tahu ya, tapi nggak tahu lah. Di mana? Di mana pengikut Yesus disebut Kristen itu di mana? Di mana? Kristus itu apa sih? Saya tidak tanya itu, saya bertanya di mana pengikut Yesus disebut Kristen? Kapan itu? Kapan? Ya orang-orang pengikut Kristus, ikutlah aku. Kan Yesus mengatakan. Kiper. Saya tanya di Antioquia itu disebut Kristen, murid-murid Paulus. Artinya Kristen tadi apa? Pengikut Kristus, betul? Pengikut Kristus. Kristus yang diikuti. Kristus yang diikuti bukan anak Maria, tapi Kristus yang bukan anak Maria alias Kristus palsu, dompala. Ini Kristus palsu anak siapa? Anak setan. Setan, di mana tertulis? Oke. Matius 24 nomor 4, nomor 5, nomor 23, 24, 25, 26. Sebelum datang besok. Iya, di mana bapaknya siapa yang melahirkan Kristus palsu ini? Siapa yang melahirkan? Iblis. Di mana datamu mana? Tadi sudah kusebutkan samamu. Iya, tunjukkanlah. Aku pun bisa. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Nomor 23 nomor 24 25 26. Oke, di mana pernah dikatakan ada Kristus palsu karena pernah lahir di mana? Itu jelas tertulis kok. Paulus sendiri yang mengatakan. Kristus palsu lahirkan di mana? Paulus sendiri yang mengatakan Kristus yang datang kepadanya adalah bukan anak Maria. Lalu anak siapa? Anaknya Bunda Maria Kristus palsu. Dengarkan saya, dompala. Siapa? Paulus mengatakan Kristus yang datang kepadanya bukan anak Maria. Lalu siapa? Kristus apa kalau bukan anak Maria? Oke, jadi sekarang anak siapa itu Kristus palsu? Anak siapa? Ya tanya Tidak Paulus. Dia ada. Tanya Paulus. Tanya Paulus. Ya kan dia mengatakan bahwa Kristus yang datang padanya bukan anak Maria. Tanya. Lalu anak siapa? Berarti Paulus benar dong. Berarti Paulus benar dong. Memang Kristus itu bukan anak Maria. Paulus ini bahwa Paulus mengatakan ada Kristus palsu. Yesus yang mengatakan Yesus yang mengatakan ada Kristus palsu. Yesus. Iya, bukan Paulus benar dong. Apa benarnya kalau yang datang kepadanya bukan Kristus anak Maria? Kau kan mengaminkan pendapatnya si Paulus ada Kristus palsu. Nenekmu kiper yang mengatakan kau ada Kristus palsu. Kau standar ganda kau cuma. Dengar kau dompala. Yesus yang berkata bahwa ada Kristus palsu, bukan Paulus. Justru Paulus yang menjual Kristus palsu kepada Kristen dan Kristen membelinya. Itu siapa? Yang datang kepada Paulus, yang kau sembah tiap hari Minggu. Enggak, orang mana? Saya menyembah orang yang tanya Paulus, tanya Paulus. Kristus yang datang kepadamu yang bukan anak Maria itu orang mana? Tinggal di mana? Blok berapa? Nomor berapa? Orang kecamatan mana? Kabupaten mana tinggal? Orang Yahudi? Bagaimana orang Yahudi Paulus mengatakan dia bukan anak orang? Kristus yang Paulus yang mengatakan di Galatia 1 nomor 11 12 Kristus yang datang kepadaku bukan anak orang. Nah, kalau bukan anak orang lalu anak apa? Berarti di sini Paulus benar ya? Berarti di sini Paulus kau kan Paulus di sini ya? Bahlul. Perkataan Paulus berarti kau aminkan ya? Yesus berkata. Benar nggak Paulus berarti? Apanya yang benar, dompala? Apanya yang benar Paulus? Perkataan Paulus bahwa Kristus palsu itu adalah Yesus palsu.
Yesus yang berkata, waspadalah kepada Kristus palsu yang datang memakai namaku Yesus. Kristus palsu itu karena orang-orang yang diurapi yang tidak benar. Kristus yang tidak orang yang diurapi kan. Sedangkan Paulus mengatakan yang datang kepadanya bukan orang. Bahlul. Bukan orang. Memang datang kepada dia berbentuk cahaya, bukan manusia. Bagaimana datang kepada Paulus? Anak Maria orang atau bukan? Iya. Orang atau bukan? Manusia dia. Manusia. Manusia kan? Nah, yang datang kepada Paulus manusia atau bukan? Iya, sosok ya, sosok. Bukan manusia yang datang. Udah jelas-jelas. Sekarang ganti lah, aku yang bertanya dulu. Tahu dia aku naik, kamu bertanya terus. Akui dulu. Lele ketawa aja terus. Akui dulu bahwa Kristen adalah orang neraka. Kristen. Ya. Kalau setahu Kristen tidak, tapi kalau Islam iya, Maryam 71. Di mana Yesus mengatakan bahwa pengikut orang Farisi Islam? Di mana itu tertulis? Ada? Di mana? Di mana pengikut? Di mana? Orang yang minta tolong ada. Orang yang minta tolong kepada Yesus supaya anaknya sembuhkan yang orang Farisi yang dikatakan bahwa dia adalah begitu. Yang saya tanya bukan itu dong pala. Yang saya tanya di mana orang Farisi mendirikan Islam? Orang Farisi. Mana orang Farisi mendirikan Islam aja tangan bagi 7. Berarti orang Farisi mendirikan Kristen atau Islam? Yang mendirikan Kristen itu Petrus melalui perintah Yesus. Mulai lagi. Di mana? Sejak kapan Paulus mendirikan Kristen? Mulai. Di atas batu karang ini akan aku dirikan jemaatku. Itu dengar Petrus katakan. Bukan orang Kristen yang dibentuk oleh Petrus, bukan. Pengikutku. Pengikut apa? Bukan orang Kristen. Petrus diutus untuk orang Yahudi yang bersunat tidak makan babi, ibadah Sabat. Sedangkan Kristen pengikut Paulus itu beda. Dan yang ada di Antioquia itu bukan Petrus, yang ada di Antioquia itu Paulus. Saya ulang lagi. Agama yang didirikan oleh orang Farisi, Islam atau Kristen? Agama Paulus tidak pernah mendirikan agama. Mulai ngaco lagi. Di mana Paulus mendirikan agama? Paulus itu melanjutkan pengajaran Yesus melalui para rasul-rasul. Nenekmu kiper. Oke, di mana? Orang Farisi ada ajaran yang diajarkan Paulus. Agama yang diajarkan Paulus. Pengikut orang Farisi disebut Kristen atau disebut Islam? Pengikut Yesus disebut Kristen. Pengikut orang Farisi yang saya tanya pala. Tidak ada. Di mana tertulis orang pengikut Farisi, di mana? Jadi Antioquia itu siapa kalau bukan Paulus? Ya sejak kapan dia katakan pengikut orang Farisi? Saya tanya dulu. Yang disebut Kristen di Antioquia itu, yang disebut Kristen di Antioquia itu murid-murid Paulus kan? Iya kan? Murid-murid Paulus. Orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tadinya Paulus itu antikristus ya, yang selalu tidak tanya itu. Yang saya tanya, murid-murid Paulus yang ada di Antioquia selama setahun di sana itu disebut apa? Tidak ada pengikut Kristus dikatakan pengikut Paulus. Seorang generasi. Saya ulang lagi. Pengikut Paulus ketika di Antioquia setahun bersama, orang-orang menyebutnya apa? Islam atau Kristen? Di Antioquia murid-murid itu pertama sekali disebut sebagai Kristen. Nah, berarti murid-murid itu orang-orang yang mengikuti Yesus. Bukan murid-muridku. Di Antioquia murid-muridku disebut Kristen. Salah. Anda salah. Orang-orang menyebutnya murid-muridku di mana dikatakan situ? Di mana harus mengaku murid-murid di mana? Dengarkan saya.
ketika Anda mengatakan bahwasanya murid-murid yang menjadi murid-murid di sana kan orang-orang Kristen, disebut Kristen. Siapa gurunya di situ? Paulus. Paulus yang ada di Antioquia. Rasul banyak, Markus ada, Yohanes ada. Di mana? Coba tunjukkan. Ya. Di mana? Yesus Siapa itu yang seorang guru. Yesus itu siapa di Antioquia yang mengajar? Di Antioquia, Markus. Di mana dalilnya? Ada. Mana? Markus itu kontek Antioquia. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana? Iya, Petrus diutus ke Roma. Mana dalilnya? Ayo, Paulus yang ada di Antioquia. Paulus yang di Antioquia bersama dengan murid-murid selama setahun di sana disebutlah Kristen. Paham ya? Saya ulang lagi. Pengikut orang Farisi Paulus disebut Islam atau disebut Kristen? Pengikut Kristus disebut Kristen. Saya tanya Paulus Farisi karena Yesusnya mengecam Farisi. Di mana Paulus pernah mengaku punya murid? Murid-muridku di mana? Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Ya Allah. Siapapun yang mengimani kitabnya 13 kitab itulah pengikut Paulus. Benar-benarlah ini orang. Oke. Nanti sekarang aku tidak kemarin kau yang bertanya. Akui dulu. Kau sekarang berhadapan dengan saya. Sekarang saya mau bertanya. Ketika kau mengundang. Akui dulu bahwa Kristen adalah pengikut Farisi. Enggak, saya tidak akan izinkan kau bertanya sebelum kau akui. Ya bertanya, kau terus bertanya. Aku nggak bertanya karena kau tahu. Saya tidak bertanya lagi. Saya cuma minta kau akui bahwa Kristen adalah orang neraka. Titik. Tidak, di mana tertulis. Tapi kalau Matius di Maryam 71, Matius ya, tidak seorang 21. pun, ya, di antara kamu harus mendatanginya. Matius 23 nomor 15. Akui dulu itu. Di mana katakan pengikut Kristus itu masuk neraka, di mana tertulis di mana? Oke, dengar. Di sana dikatakan bahwasanya celakalah ahli Taurat, celakalah orang Farisi, celakalah orang munafik. Oke? Kau menjelajahi daratan. Siapa itu menjelajahi daratan sampai ke Antioquia? Jawab dulu. Oke, Paulus. Paulus. Kau mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Siapa yang mentobatkan? Paulus kan? Iya, karena dia sudah bertobat juga. Iya Paulus kan? Iya, dia bertobat. Dia antikristus menjadi pengikut Kristus. Kau jadikan dia orang neraka. Pengikutnya Paulus dijadikan orang neraka. Pertanyaan saya, siapa pengikut Paulus? Islam atau Kristen? Siapa pengikut Paulus? Yang orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ya, berarti Kristen kan? Iya. Nah, Yesus menyebutnya sebagai orang neraka, toples. Tadi kau bilang orang Farisi sekarang botol. Di mana kau sungsang berpikir? Tadi kau bilang orang Farisi sekarang pengikut Kristus. Bagaimana kau mau bertanya tentang Islam? Sedangkan kitabmu ada. Tadi orang Farisi sekarang pengikut Kristus. Jelas-jelas orang Farisi tidak percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Masuk angin memang orang. Kasih borgol orang ini, orang idiot, bolot, bloon, dongo, dompala, kardoba. Bible saja kau tidak paham, cumi. Bagaimana kau mau paham Al-Quran? La haula wala quwata illa billah. Udah jelas-jelas di sana disebut orang Farisi menyeberangi, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikutnya. Orang Farisi pengikutnya disebut apa? Kristen. Benar-benarlah kau ini. Kurangi makan babi biar otakmu berfungsi dengan baik.
Halo. Halo, malam. Ya, malam juga. Ya. Ya. Silakan. Ya, aku mau sangka itu masalah Bang Suma bilang itu orang Farisi yang menjelajahi dunia. Ya, itu silakan. adalah Paulus, bukan Paulus, Bang. Siapa? Itu Yesus berbicara kepada orang-orang Farisi pada saat itu. Oke, ya. Oke. Kenapa turun? Siapa ini? Stephen. Kenapa diturunkan? Oh, enggak buka kamera ya. Hai, mukanya bengkak. Jaringan nggak bagus. Buka kamera. Buka Boleh kamera. aku pakai apa? Iya, sebentar. Boleh aku pakai burka? Boleh. Kau kan pakai apa? Itu pakai apa namanya, sumbat tai, lubang tai kan? Aku pakai burka boleh? Buka kamera, kau pakai helm, pakai burka, pakai apapun, buka kameramu. Dasar manusia kecil, penyembah makhluk kuburan. Banyak kali aturan kau. Kau pakai helm terbalik juga nggak apa-apa. Dibilang buka kamera. Jaringan saya gimana dong? Jaringan saya nggak nampak tamunya. Halo. Mas, mantap. Semangat malam, Bu. Mr. Juma. Baju merah malam ini luar biasa. Merah-merah jambu air, baju merah seperti air mengalir. Us. Iya. Kenapa ya nongol-nongol, marah-marah, ngatur-ngatur, buka masker, buka kepala, buka helm, buka sepatu, buka kaos kaki. Tinggal dibuka aja begini. Kalau ini nggak usah dibuka, SD Bang. Iya, luar biasa. Moderator melakukan pelanggaran lalu lintas. Ayo silakan teman-teman. Saya sudah biasa dilempar Bang, nggak apa-apa. Namanya jambu air, jadinya dilempar. banyak yang suka toh. Kenapa orang setiap naik marah-marah, mumet, bingung? Apa ya masalahnya ya? Kenapa harus marah-marah? Gak tahu juga itu Bang. Mungkin lagi haid kali, lagi haid. Iya, memang bulan sedang datang, memang bulan belum penuh. Iya. Tinggal dijawab aja semampunya, apapun yang ditanyakan sama Bang Juma sebenarnya. Kalau nggak sanggup, ampun guru seperti itu kan. Islam or Kristen ke neraka. Memang judulnya selalu membawa kedamaian ya. Dua-duanya pasti ada yang ke neraka. Saya mengartikannya di posisi mana yang kedua ini pasti ada yang ke neraka, baik dari Islamnya, baik dari Kristennya, yang tidak menuruti semua
aturan yang diberikan, ajaran yang diberikan Tuhan itu sendiri, bukan cuma kira-kira apa tuh Bang? Iya, kalau saya melihat Bung secara data ya, bahwasanya orang Yahudi itu kan include kitabnya sudah, yaitu kitab Taurat. Itu kehendak Bapak belum apa-apa udah disuruh turun. Gak apa-apa lah, tetap kita bawa santai. Teruskan Bang. Ya, bahwa orang Yahudi itu punya kitab. Orang Yahudi punya ketetapan, punya hukum-hukum. Yes. Mereka udah sempurna tentang ketuhanan, tentang syariat, tata cara ibadah. Ya. Itu. Dan yang dimaksud melakukan kehendak Tuhannya adalah yang melakukan hukum Taurat itu sendiri. Nah, tiba-tibanya ada Kristen muncul dengan kitab mereka, lalu menggabungkan dua kitab ini. Menggabungkan dua kitab, di mana yang satu adalah firman Tuhan, yang satu adalah hasil penelitian orang-orang yang kemudian dibukukan menjadi sebuah kitab lalu dianggap sebagai firman Tuhan. Saya teringat pengakuan di dalam 2 Petrus 2 nomor 1, sebagaimana dahulu di tengah-tengah nabi-nabi palsu tampil di tengah-tengah umat Elohim, demikian juga sekarang tampil pengajar-pengajar palsu yang memasukkan ajaran yang membinasakan. Nah, saya menilai bahwa ajaran di luar daripada Yahudi inilah yang dimaksud di sana. Seperti itu, Bang. Kristen gitu ya? Kitabnya, Bang, kitabnya. Jadi ya, kalau merujuk pada ketetapan-ketetapan, kitab-kitab, bahkan aturan-aturan yang ada pada orang Yahudi, mereka hanya banyak punya aturannya banyak, kitabnya juga sangat banyak ya. Bahkan kalau kami pelajari, tidak ada satupun orang Yahudi yang sanggup melaksanakannya, menjalankannya. Saking banyaknya, saking ribetnya sebagai mereka punya aturan itu. Yang di perjanjian lama maksud saya, Bang ya. Tidak satupun. Maka lahirlah ajaran Yesus. Ajaran Yesuslah yang membuka untuk bagaimana manusia itu tidak serumit apa yang dipunyai, dimiliki orang Yahudi, untuk bagaimana tata laksana beribadah itu, baik menyembah Tuhan, baik kepada manusia, sesama manusia. Loh, kenapa dilempar? Kamu yang tatap-tatap orang dari bawah macam mau makan orang aja. Kenapa dilempar yang tadi? Moderator. Itu Naura Aritona itu nggak bagus kerjanya itu, masa melempar-lempar aja. Iya, karena Anda di situ Anda dilihat, Anda melotot-lototnya dari tadi. Iya. Kalau memang demikian tidak boleh ya satu-satu dinaikkan, jangan dinaikkan sekali dua sekaligus gitu loh Bang Juma. Itu ada tema tuh. Iya, maksud saya kalau memang demikian tidak bisa, kenapa dia dinaikkan sekali dua gitu loh. Maunya tadi satu duluan, kita sabar nunggu kok. Udah gantian, habis kamu kan udah terlanjur di atas sini. Maksudnya gini loh Bang Juma, kalau istilahnya jumpa sama orang yang dikit punya ilmu, jangan langsung grogi, jangan langsung main turunin, diladeni aja gitu. Jangan mau bertindak hanya kepada orang yang tidak punya ilmu gitu loh Bang Juma. Ya, itu betul. Justru saya cari orang yang berilmu.
Iya, dari tadi sekian banyak yang naik, yang agak punya ilmu, nampaknya nggak dikasih panggung loh. Apa ilmunya? Ini data. Kita main data loh, bukan doktrin dogma. Maksud saya memang benar data. Maksud saya Bang Juma, apabila Abang Juma menemukan yang agak sepadan, jangan maunya dikasih panggung gitu lah, jangan langsung main lempar gitu, maksud saya Bang Juma. Yang mana pendeta pastor yang harusnya ke sini untuk menjelaskan, untuk meloloskan. Beratnya gini loh Bang Juma, apabila lawan debat Bang Juma mendapat sebuah perkataan yang memang yang dikatakannya benar, abang tidak kasih panggung, abang aja yang ngomong, maunya kasih waktu lah. Ini kan dua jalan ini, Islam dan Kristen, jadi sama-sama berhak dong. Ini sudah di atas, Anda sudah di atas. Silakan Anda bahas tema ini. Silakan. Anda kalau nggak nyambung juga akan diturunkan. Termute. Kenapa di mute? Kemana ini? Kemana memotnya? Itu ganti aja memotnya itu, si Nora itu nggak bagus itu kerjanya itu. Ya, karena situ cuma curhat. Kita mau diskusi itu ada tema. Kan? Ada tema. Jangan curhat. Halo, semangat malam. From? Halo. Yes. Siapa ini? Dari apa? Kristen, Katolik? You from? India. Pakistan. Oh, ya. Thank you. Silakan teman-teman dan muslim ajukan permintaan kembali. Ini kenapa nggak mau muncul ini ya? Jaringan saya lagi ini teman-teman, lagi gangguan. Saya nggak bisa lihat yang multi. Nggak bisa terlihat teman-teman, sorry. Oke, udah. Ya, silakan saudara-saudara non muslim ajukan permintaan lagi, tapi jangan curhat ya. Jangan curhat, kita diskusi, gunakan data. Kalau tak ada data, cuman curhat-curhatan saja ke pos kamling. Jangan di sini. Di sini bukan tempat curhat. Di sini kita adu data gitu. Adu data kita. Halo, semangat malam.
Semangat malam. Halo. Saudara Jepri. Halo. Oi. Kemana mereka ini teman-teman? Mereka nggak berani lagi muncul di sini. Yang datang cuma curhat. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Zuma? Selamat malam. Baik. Alhamdulillah baik ya. Ya Bang Zuma, aku di bawah aja Bang Zuma, nggak ada orang naik Bang Zuma. Iya, mereka udah tahu. Sebagian mereka udah tahu kalau pengikut orang Farisi adalah orang neraka menurut Yesus. Ya, orang neraka, orang Farisi, pengikutnya orang neraka kata Yesus. Matius 23 nomor 15. Nah, mereka paham tidak mungkin mereka bisa merubah identitas Paulus sebagai orang Farisi, itu nggak mungkin. Halo, semangat malam. Iya, malam. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma kebanyakannya itu curhat, bukan data. Iya betul. Jadi, waduh, mereka curhatan aja, curhat terus. Harusnya kan yang benar itu berdiskusi, menyampaikan sesuai dengan tema, dibahas berdasarkan apa itu? Hah? Apa ini? Dari mana itu datangnya, teman? Nggak bisa ya? Naikin aja, naikin. Tumpuk sampai atas. Allahu Akbar, Masya Allah. Memang berat tema ini, teman-teman sekalian. Memang berat, tapi paling tidak saudara kita Kristen akan semangat membahas ini karena dikiranya apa yang didoktrinkan selama ini itu bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dijadikan sebagai pembelaan terhadap imannya di hadapan orang Islam. Rupa-rupanya ya nggak bisa. Makanya pendeta pastor itu menghindar. Kalau ada yang pastor, ya kayak tadi kita berhadapan dengan saudara Kingdom dan juga siapa yang satu tuh, yang Yohanes 17 itu jelas mereka akan keteteran dan tidak bisa loncat kemana-mana. Tapi kalau jemaat yang sok tahu, belum tuntas materinya, malah mau lari ke Al-Quran, padahal
tentang orang Farisi, tidak ada orang Arab di sana. Tidak ada dikatakan di sana sebagai seorang Muslim atau Islam. Tetapi orang Farisi inilah yang disebutkan di sana sebagai pengikut agama, di mana agama yang didirikan oleh orang, yang dibentuk oleh orang Farisi ini adalah penganutnya orang neraka. Ya, pastor pendeta harus tahu, dan mereka tahu itu. Makanya ketar-ketir kalau membahas itu, kecuali jemaat. Karena jemaat bisa berbicara seenak perut, kayak si ini tadi, kayak si siapa, si Gabriel. Apakah Yesus mengajarkan agar mereka percaya kepada Paulus ketika mengaku bertemu Kristus? Percaya awalnya, terus tergantung, kata dia, bisa percaya bisa tidak, diperiksa dulu. Nah, itulah hebatnya multi tafsir seenak perut. Padahal dalilnya sudah sangat jelas-jelas, jangan percaya, masih ditafsirkan lagi. Gitu teman-teman sekalian. Terima kasih. Gak bisa multi ya? Coba-coba, bisa dong, bisa, itu ada buktinya. Kasih Saudara Usman Dani. Halo, semangat malam. Belum nyangkut juga ya? Bisa. Makasih Dinda. Bisa. Ini buktinya ada di atas, cuman belum duduk, masih muter-muter. Halo, semangat malam. Halo. Semangat malam. Halo, semangat malam. Halo. Halo Bang. Buka kameranya Bang. Jangan malu-malu. Bisa kok. Cuman nggak bisa ini, nggak bisa cangkut. Coba lagi ya. Bismillah. Itu bisa. Halo, semangat malam. Halo. Oh, enggak Bang, cuman ngetes saja tadi bisa atau enggaknya gitu. Iya. Iya, makasih ya Bang, salam kenal ya. Bisa kok, bisa, teman-teman bisa. Makasih. Ayo teman-teman sekalian non muslim, ajukan permintaan. Silakan. Iya betul. Tokoh dari mereka nggak berani naik. Aku malah dibilang Lucifer. Lucu ini. Wow, pula Lucifer. Aku sedang melawan Lucifer yang memakai nama seorang nabi yang datang ke Bani Israel. Gitu, Bong. Jadi jangan kau anggap saya Lucifer. Belum duduk, masih muter-muter. Turun lagi.
Pendeta mainnya mode siluman, kok bisa? Otennya pada takut. Iyalah, itu udah pasti tuh. Di bawah cuman maki-maki, Oten banyak tapi maki-maki. Di tepinya mereka marah-marah. Padahal tidak perlu marah kan ya? Beritakan aja apa yang kalian anggap benar. Naik ke sini. Kristen jamin surga bang. Ini dalilnya. Mana? Gak ada kan? Gak ada. Kristen tidak masuk neraka bang. Ini dalilnya. Ada nggak? Nggak ada juga. Gimana mau? Kalau bukan modal ngeyel ya nggak bisa lah. Harus modal ngeyel supaya bisa dianggap sebagai orang benar. Tapi faktanya ya kayak gitu. Marah, emosi, ngamuk-ngamuk, kebencian. Padahal tujuan kita baik. Tema tidak mengatakan Kristen neraka, enggak. Islam atau Kristen ke neraka, maksudnya dua agama ini gitu loh. Baik teman-teman sekalian, kalau memang sudah tak ada, kita istirahat. Tujuan saya memang live lebih cepat tadi, sebelum jam 9 kita udah live, memang supaya teman-teman bisa istirahat. Karena sudah berbulan kita itu tidur jam 2, jam 3. Kasihan teman-teman saya yang mau tidur, mau istirahat karena mengikuti komal ini, akhirnya tak tidur-tidur juga. Besok ke kantor jadi ngantuk, kegiatan-kegiatan jadi melambat. Ya kan ya? Nah, insya Allah kedepannya kita habis isya langsung kita live. Kita upayakan jam 12 paling lambat kita udah selesai. Karena kalau tidak, ya itu tadi akan apa ceritanya ya? Akan begadang dan besok susah tidur, susah beraktivitas gitu. Benar nggak? Jadi memang kalau sudah nggak ada ya sudah kita tutup aja. Teman-teman API yang mau naik silakan. Mungkin ada yang ingin disampaikan, waktu dan tempat saya persilakan. Silakan kalau memang mau naik. Gaskan sampai 2-3 M. Wih, keren kali bah. Inilah tukang ngamuk-ngamuk datang. Ngamuk aja terus kerjanya. Halo, semangat malam. Udah mau pindah alam ini. Batuknya udah keluar darah batuknya. Baca Juma. Apa lah orang ini? Baca Juma, bisa baca gak Juma? Baca, kau baca lah itu. Nah. Apalah pengikut Paulus ini, penyembah makhluk kuburan. Naik-naik bukannya mau berdiskusi, malah kayak begitu. Apaan sih? Ayo teman-teman API pusat kalau mau naik sebelum kita tutup, silakan. Atau mau melanjutkan komal ini, mau dipakai untuk naikkan Oten. Mana tahu Oten berani naik kalau kalian yang kesini. Kalau sama aku kayaknya mereka mikir. Halo, semangat malam. Malam Bang Juma. Malam juga. Ini yang harus ambisius Bang Juma, cuman akunnya udah gak bisa pakai. Oh gitu. Masih Oten? Alhamdulillah masih. Berarti rencana mau ke neraka ini? Enggak lah. Loh,
Yesus mengatakan pengikut orang Farisi neraka, bagaimana enggak? Orang neraka itu yang tidak menerima Kristus pun cuma. Kristus yang mana dulu? Kristus anak Maria lah. Nah, yang datang ke Paulus bukan anak Maria. Itu gimana dong? Itu menampakkan Bang Juma berupa cahaya. Dia ngaku kok, bukan Paulus, bukan Yesus, bukan anak manusia yang datang kepadanya. Paulusnya mengaku yang datang kepadaku bukan anak manusia. Iya, bukan manusia. Cuma Dodi kan ST. dua pribadi dia. Dodi ST, kita sambut dulu. Halo Bang Dodi. Dodi ST. Halo. Kasihan juga kulit Dodi ST ini, matanya menatap ke atas terus, tidak berkedip lagi. Ayo buka kameranya ya Kubus. Gelap sini. Buka alamak. Iya. Banyak kali alasannya. Udah, males. Teman-teman, kalau mau naik menggunakan komal ini silakan. Kalau tidak kita tutup. Oke. Baik teman-teman sekalian, kita rehat ya. Sahabat, kita udah kurang lebih 3 jam. Oke. Besok lagi kita jumpa, karena tak ada lagi orang Kristen yang mau berdialog dengan kita. Kalau ada, ya kita lanjut sedikit. Ini saudara Kristen ini, saudara Rius. Halo, semangat malam. Halo, selamat malam abangku. Iya, silakan buka kamera bang. Oke, siap. Ini karena abang juga tadi mau tutup ya sebenarnya ya. Jadi ya, sekiranya nggak ada Kristen, silakan. Mungkin gini aja sih Bang Juma, kepada teman-teman aja, kalau misalnya ya sebenarnya kasihan juga saya lihat kalau misalnya kan sering saya ini ya, saya ikutin ini ya, kalau abang ini diskusi gitu kan. Jadi sayang juga kalau misalnya ada kawan-kawan yang berdiskusi lalu apa namanya ya, kadang nggak jelas gitu kan. Nah, jadi saya pikir jauh lebih baik kalau misalnya kita siapkan data gitu ya Bang Juma ya, supaya juga diskusinya jauh lebih ya ada datanya lah paling tidak kan gitu ya. Benar sekali, betul. Iya. Jadi mungkin juga dari semalam juga kita sudah diskusi Bang Juma, hanya karena memang saya ingin juga mendengarkan kawan-kawan kita sebenarnya yang mau berdiskusi ya, khususnya seperti yang Bang Juma tadi bilang yang dari Kristen gitu kan. Tapi kalau misalnya seperti yang tadi itu agak miris juga sih hati sebenarnya ya. Lucu sendiri, tahu sendiri kitanya gitu kan. Jadi gitu aja sih Bang Juma. Mungkin kalau misalnya besok lagi Abang live lagi, kalau misalnya ada yang bisa kita konfirmasi, mungkin kita bisa ini lagi ya Bang Juma ya. Baik Bang, baik. Makasih ya. Oke, sama-sama Bang Juma. Selamat malam Bang ya. Malam. Iya, sudah tembus 3M teman-teman. Wah, gila betul, luar biasa ini teman-teman saya, kawan-kawan saya ini, sampai tembus 3M. Masya Allah banget. Tapi kita istirahat ya teman-teman ya. Ada Oten tapi yang suka ngamuk-ngamuk aja nih, yang penghujat ini kayak si Seyo, namanya Seyu, pas 3M betul. Kita istirahat, nanti besok kita diskusi lagi. Kalau teman-teman setiap malam harus ngikutin sampai jam 3, kan kasian juga ya kalau sampai jam 3 subuh itu. Besoknya lemah, letih, lesu. Ya bagus kalau ada pekerjaan tetap. Yang kalau nggak ada, yang serabutan gimana dong? Ya kan? Benar nggak? Nah, untuk itu kita istirahat teman-teman. Besok kita lanjut lagi. Lumayanlah kita diskusinya dari tadi
ada beberapa oten yang naik, ya kan? Artinya bahwa untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Besok kita lanjut lagi. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi amal jariah buat kita semua. Dan teman-teman yang sudah mendukung kegiatan ini, terima kasih banyak. Kalian sangat luar biasa. Allah yang bisa membalas semua kebaikan antum semuanya, baik yang ada di TikTok maupun yang ada di YouTube. Kalian semua luar biasa. Saya doakan panjang umur, sehat selalu, usahanya dimudahkan oleh Allah pencipta langit dan bumi, dan tetap istiqomah dalam iman Islam. Demikian sahabat-sahabat, sekali lagi saya minta maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan dari saya. Saya hanya manusia biasa, tugas saya hanya menyampaikan. Kayaknya penting ini. Ada Om Paulus. Halo Om. Halo. Halo. Halo Bang Zuma. Halo juga. Dari Katolik Protestan. Halo. Halo. Lama. Kenapa misionaris lawakan ini? Kok dong. Kenapa lagi dia? Nipu-nipu lagi. Termute Bang, termute. Ini untuk yang tadi, tolong, kasihan Pak, dia tamuin bocor rumahnya. Kalau buka dia tuh suka jual-jual, ada yang bantu. sering jual Jadi nasi. janganlah pengguna Islam. Lihat kiri pada tamu kesusahan. Oke, teman-teman, kita istirahat. Oh, naik lagi. Harmoni dalam rasa. Halo, semangat malam. Selamat malam Kak. Ada apa-apa Ya. on cam ya Kak ya? Dari mana? Katolik, Protestan? Kristen. Kemarin kan kita habis diskusi. Kalau nggak buka kamera, aku jadi ngantuk. Ini ada udah ngantuk kali pun. Bukalah kameranya, nggak apa-apa. Oke. Gimana malam ini? Jadi sehat? Ya, silakan. Paulus itu tidak membatalkan hukum Taurat Kak. Dalam konteks yang seperti yang biasa disebutkan itu loh Kak. Jadi dia itu kalau faktanya dia mengatakan hukum Taurat itu sampah, tinja. gini, dia itu sebenarnya itu untuk melainkan dia menjelaskan bahwa hukum Taurat telah digenapi dan tujuannya telah tercapai di dalam Yesus Kristus gitu. Nah, kenapa hukum Taurat larinya ke Yesus? Iya kan, Karena Yesus dia, kan pernah mengatakan bahwa dia menggenapi hukum Taurat. Iya, menggenapi itu artinya melengkapi, menyempurnakan. Bukan menghilangkan, menghapus. Kan gitu. Salah itu kalau dianggap menggenapi, menghapuskan, menghilangkan atau membatalkan. Nggak boleh. Justru karena membatalkan itulah, justru karena dia menggenapi itulah sehingga dia menyempurnakan. Kita semua tuh mengimani tuh bahwa
hukum kita Tuhan Yesus itu kan menggenapi. Jadi Paulus pun mengajarkannya tuh seperti menggenapan itu hukum tersebut itu. Jadi segala sesuatu yang diajarkan Paulus itu sama juga gitu loh. Kan dengan demikian tuh kita bisa mengerti apa-apa aja gitu, peraturan-peraturan di saat kita beribadah, di saat bagaimana perempuan berpakaian atau seperti kayak gitu. Pokoknya ada kok penjelasannya kayak gitu loh. Iya kan, Paulus harus duduk di tempat yang kudus itu untuk mengajar. Kan Yesus sudah menubuatkan memang kan, apabila engkau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus. Matius 24 nomor 15. Dia kemudian membatalkan perintah-perintah Tuhan. Nah, Paulus melakoni itu. Habis itu dia membuat aturan yang setara dengan aturan Tuhan. Jadi ketika orang taat, dia tidak taat kepada Tuhan, tetapi taat kepada dia. Nggak ada sih kayak begitu. Di dalam Galatia 3 ayat 24 sampai 25 itu malah justru menegaskan bahwa hukum Taurat itu adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang gitu Kak. Nah, jadi supaya dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengasuhan penuntun gitu loh. Iya. Maksudnya tetap kita melakukan itu, tapi harus dengan iman gitu, iman kepada Tuhan Yesus gitu. Nah, itu dia. Hukum Taurat yang pertama dibatalkan oleh Paulus itu. Jangan ada ilah lain. Tetapi Paulus mengajarkan ilah baru bernama Kristus. Itu pelanggarannya itu di situ. Ilah baru ini yang dibuat oleh Paulus bernama Kristus ini. Itulah pelanggarannya. Kok ilah? Sedangkan murid Yesus kayak Thomas saja, dia enggak, memang Yesus enggak melarang untuk dia menyembah. Yang waktu itu bukan menyembah, itu menghormat. Itu menghormat, kagum, takjub. Tapi dia bilang Tuhan dan Allahku. Iya, kaget aja itu. Itu tidak menuduh Yesus Tuhan dan Allah di sana, enggak. Sama seperti ketika kita kaget, ya Allah, kaget, takjub. Kakak mengimani bahwa Yesus disalib apa enggak? Enggak. Kenapa? Iya, karena enggak mungkin orang benar kok jadi orang kutuk. Sedangkan di Yesaya itu kan ada tertulis, kalau kakak memang kakak nabinya juga Yeremia, Yesaya itu juga enggak lain. Lain kalau kami. Yang seorang anak telah akan lahir itu. Yesaya itu bukan untuk Yesus. Penasehat ajaib Allah yang perkasa. Itu untuk Hezekiah, bukan untuk Yesus itu. Itu orang Kristen yang mengatakan itu untuk Yesus, tapi faktanya bukan, itu untuk Hezekiah. Gitu. Orang Kristen tapi yang mengambil bagi kita itu untuk Yesus sih, selama ini kan diajarinya ya seperti itu. Bukan dong, kan datanya nggak merujuk ke Yesus. Nggak ada hubungannya dengan Yesus. Seorang anak telah lahir, terus yang disebut penasihat ajaib Allah yang perkasa kan cuma Yesus saja yang disebut Allah. Itu Hezekiah. Raja damai. Itu Hezekiah. Kalau itu kan dia bukan Allah. Ya, Musa juga disebut Elohim kan. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia disebut Elohim atau Allah dalam pandangan orang Kristen. Jadi bukan cuma Yesus doang. Nah, sedangkan
Yesus tidak pernah menobatkan dirinya seperti apa yang diklaim oleh orang-orang Kristen. Orang Kristen mengklaim dirinya bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, sementara Yesus nggak pernah mengklaim itu. Itulah makanya disebut pengikut Farisi 2 kali lebih jahat daripada Farisi itu sendiri. Gitu. Oke? Ini di kota mana ini? Kalimantan. Samarinda. Oh iya, Samarinda. Samarinda kan ya. Berapa tiket pesawat ke Makassar? Kok Makassar? Makassar. Iya, Nggak pernah Makassar. ke Makassar. Oh iya, lupa. Jadi begitu, Mbak. Makanya kalau kita berbicara tentang orang Farisi ini ngeri-ngeri sih, karena cuman Paulus aja orang Farisi yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang untuk menjadi pengikutnya, kan gitu. Nggak ada yang lain. Sementara Yesus sudah mengecam, waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada ragi orang Farisi, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang menyamar domba pada serigala. Nah, itu semua larinya ke Paulus tuh. Begitu. Gak ada orang lain. Kau Iya, gini, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah kau jadikan dia orang pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka, kan begitu. Iya, tapi kan selama ini kan nggak menjadikan ciri-ciri orang neraka gitu kan. Dia kan ngajarin jangan orang yang, pokoknya ngajarin yang baik-baik. Jadi orang baik. Nah, sekarang gini, kalau orang semua diajarin baik sekali, tetapi kita menyembah bukan Tuhan, percuma aja kebaikan itu. Itu yang paling dahsyat itu. Tidak menyembah Di sini Tuhan kita yang benar. menyembahnya Tuhan dan Tuhan yang esa. Kalau esa ngapa ya anak Maria juga disembah? Ya karena kan itu dia apa itu namanya, menyatakan dirinya sebagai manusia kan waktu itu kan, untuk apa, untuk menyelamatkan manusia gitu Pak. Itu konsep dari gereja. Yesus tidak mengatakan itu. Yesus tidak pernah mengajarkan. Coba baca Yohanes 8:42. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti dia datang ke bumi ini bukan atas kehendaknya. Dengan kata lain, bukan dia Bapak itu, bukan. Terus kakak percaya Mesias? Percaya. Mesias itu siapa? Mesias itu ya Yesus. Terus Mesias itu artinya kakak gimana? Apakah kok nggak Orang yang- meninggal? Kok nggak jadi korban? Ya kan Mesias itu bukan untuk dikorbankan karena dia bukan binatang. Mesias itu datang untuk jadi juru selamat bagi kaumnya Bani Israel, bukan sebagai tumbal. Yang mengajarkan tumbal menebus dosa itu kan Paulus, bukan Yesus. Beda. Yang datang Jadi kepada bukan Paulus itu untuk menyelamatkan kakak. bukan, dia hanya untuk kaumnya Bani Israel saja. Kecuali yang datang kepada Paulus itu mengklaim dirinya sebagai penyelamat dunia. Kalau gitu keselamatan Beda. kakak kayak gimana? Keselamatan saya ya kayak Yesus, menyembah hanya kepada pencipta langit dan bumi dan mengikuti aturan Tuhan yang datang melalui para nabi. Begitu. Kalau di kami beriman kepada Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad mengajarkan kami, membimbing kami untuk menyembah hanya kepada pencipta langit dan bumi, tak ada yang lain. Sama seperti Yesus kan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Nah, jadi masa Yesus orang-orang harus mengenal Tuhannya Yahudi itu satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai Rasul, jangan yang lain. Kok banyak yang ngetik di bawah Bang Suma cantik? Rusak matanya ini ah. Masa aku yang cantik? Iyalah. Yang kayak gitulah. Aku kan laki-laki dibilang cantik sama orang di bawah nih.
Oh, maksudnya ada ini, kirain saya. Gombal aja nih orang di bawah ini ya. Jadi begitu. Jadi kalau cinta Yesus tempatnya cuma di Islam. Kalau di Kristen itu anti Yesus. Tapi Kak, kalau di Kristen itu kan dia percaya tentang pengorbanan Yesus itu Kak. Jadi itulah itu. Terus dia kan yang jalan kebenaran dan hidup kan. Maksudnya dialah satu-satunya jalan untuk kita bisa datang kepada Bapa gitu. Jadi kalau dia adalah jalan kebenaran, kenapa dia menjadi jalan kutuk disalib? Kok menjadi jalan kutuk, dari mana ceritanya? Paulus yang mengatakan itu. Kristus telah menebus dengan jalan menjadi kutuk, karena ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Kok bisa terkutuk? Bukannya Yesus itu orang kebenaran, jalan kebenaran. Kok bisa terkutuk? Maksudnya tuh bukan terkutuk gitu. Maksudnya dia itu benar tapi dijadikan ditumbalkan kutuk gitu loh, bukan dijadikan kutuk. Itu dia. Tidak dianggap gitu loh, maksudnya nggak dipercayai omongannya dia sama orang-orang yang nggak percaya pada zaman itu gitu loh. Jauh kali itu tafsirannya, enggak. Iya, jadi bukan begini. Jadi kan makanya tafsirannya gini, karena ketidakpercayaan mereka gitu Kak. Kalau tafsiran yang orang-orang belajar di Kristen, dia mengatakan begini, yang terkutuk itu kita. Tapi karena kasihnya Yesus menanggung kutuk kita dengan cara mati di atas tiang salib. Jadi kutuk kita yang diambilnya. Nah, kita kapan dikutuk Tuhan? Kita ngapain dikutuk Tuhan? Kita nggak pernah bikin kesalahan kok. Loh, iya, maksudnya kan Yesus juga nggak buat kesalahan, tapi dituduh gitu loh Kak, dituduh gitu. Jadi orang-orang yang tidak percaya gitu kan. Berarti salah tangkap berarti. Bukannya salah tangkap, ya memang. Nah, kan Yesus tidak punya kesalahan, tapi dituduh, berarti salah tuduh dong. Benar nggak? Salah tuduh. Kasihan Yesus ini korban salah tuduh berarti. Begitu loh. Ini ada imam datang ini, ngapain? Imam ini biasanya kalau datang imam ini apa maksudnya imam datang? Kira-kira imam ini mau ngapain imam? Jangan-jangan utusan KUA lagi nih yang naik nih. Bahaya ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Kanda. Dari kantor KUA. Iya, siap nih berkas-berkas Kanda. Tinggal ditandatangan ini. Masolang generasi hancur sudah. Kanda ada belum teman-teman netizen. Siap. Mereka request live-nya agak cepat, jadi mungkin untuk end live-nya jam 11 atau jam 12. Jadi dapat waktu besok kerja juga bisa, teman-teman bisa kerja. Benar sekali. Oke deh. Iya. Bentar deh. Betul sekali. Jadi jangan kabur deh. Aku bentar doang kok. Besok lebih cepat lagi naik ya. Oke, siapkan dah. Mungkin habis Isya. Bukan. Ada ini. Oh iya. Mau belajar Islam dia, mau belajar pakai jilbab. Kalau gitu boleh juga. Di gitu tuh boleh juga kok pakai jilbab. Tapi kan enggak wajib. Yang wajib itu rambut tidak boleh dipotong. Jadi rambutnya ini sudah sampai ke pasar sentral berarti. Enggak, karena Tuhan itu yang memelihara, jadi nggak akan panjang. Ini gitu. rambut tak pernah dipotong tapi tetap gini aja. Kirain udah sampai di pasar sentral. Lagi kena. Enggak lah. Lagi.
Izin turun Ganda. Ini Iya. hanya menyampaikan itu tadi. Mungkin mudah-mudahan Baik. Ganda. Siap. Ya, Besok habis Isya itu langsung kita live langsung gitu, diupayakan secepatnya. Siap Gandaku. Terima kasih banyak Ganda. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ya, harmoni dalam rasa, harmoni dalam rasa, dalam harmoni. Mantap kali namanya. Bisa besok kita lanjut ya. Iya Kak. Ya, saya Jam berapa, belum Kak? siap. Jam 8 waktu Makassar boleh. Kakak ini di Makassar. Iya, Kirain di Makassar. Jakarta. Oh, asli Makassar. Makanya tadi ku bilang ongkosnya ke sini berapa emang, dari Kalimantan ke sini berapa jam? 1 jam aja kalau Makassar. Oh 1 jam, sampai hafal ya? Mantap kali lah. Langsung tahu ke Makassar 1 jam, bagus lah. Enggak, dulu mantan Oke. soalnya orang Makassar. Ya sudah. Mantap orang Makassar. Iya. Masa orang generasi orang Iya, Makassar. karena beda. Orang mana? Akhirnya diputusin. Jadi Oh gitu. Iya, gitu. Bugis atau orang mana? Bugis. Oh Bugis. Iya. Manis berarti orangnya tuh kalau orang Bugis. Iya. Jauh kali dia ke Kalimantan ya. Jauh juga dia ke Samarinda. Enggak, orang dulu mantan. Dia Ya udahlah, udah besok nggak ada aja. kok, sudah lama kok, udah berapa puluh tahun. Wih, udah berpuluh tahun. Mantan. Ya Om. Oh iya. Dulu Oke, waktu masih oke. gadis dilamar sama orang Bugis itu loh Kak, ceritanya nggak jadi tapi. Oh gitu. Oh belum sempat ini. Iya. Iya. Oke lah. Karena disuruh pindah ke Islam gitu maksudnya. Karena mungkin ya begitulah pertimbangan. Ya gitu sama orang tua kan pasti nggak diizinin. Oke lah Kak. Iya. Oke. Nanti Kalau lah begitu. dilanjut. Iya. Baik. Besok lah kita lanjut lagi ya. Oke, Iya, makasih. Wah, Tinora juga di Danora kentara kali cemburunya. Kentara dia cemburu. Cemburu buta lagi nih adik saya ini. Gak pernah mau lihat abangnya senang. Padahal kami cuma mau berdua sini, diturunkan. Orang belum pamit juga langsung disambut. Cemburu dia. Giliran dia disuruh nikah cepat, banyak kali alasannya. Inilah itulah, udah dibilang cepatlah kawin, udah ada yang mau lamar. Koslet juga kau ya. Ada yang melamar orang dari Tambang, udah minta-minta. Bang Suma, Anda aja jadi wali. Nggak mau. Kenapa rupanya? Adik saya itu kalau tidur ribut goyang sana sini, dia tidur itu kayak kerbau. Masa sih orangnya tenang? Tenang memang, tapi kalau di tempat tidur dia tuh ngorok sebelah utara selatan, dia itu mutar kayak kipas angin cara tidurnya. Ngoroknya pun itu kayak baling-baling. Makanya dia tahan-tahan anak ini. Udah dibilang orang banyak sudah sampaikan, ayolah segeralah terima ini. Nggak mau, nggak pede dia, nggak pede. Ngorok kayak laki-laki ngoroknya, itu dia. Giliran abangnya orang cuman tanya-tanya aja, langsung main tarik aja orang turun ke bawah. Padahal ada itu tadi mau minta tanda tangan loh, minta nomor HP. Bener-bener lah nggak mau lihat abangnya bahagia. Giliran dia disiapkan kebahagiaannya nggak mau. Cek per cek. Maaf bang, kenapa kok nggak mau? Aku masih ngorok bang kalau tidur kayak baling-baling.
Bercanda. Enggak kok. Saya pernah satu kompleks bareng-bareng kita di Bandung waktu itu. Enggak kok, dia tidurnya kalem kali tidurnya. Nah ini kayak anak bayi kalau tidur, bayi onta. Tumben dia rajin kali naik turunkan orang. Gak ada kerjaan lagi dia berarti. Oke lah teman-teman, kita istirahat dulu. Dinda Nora, saya minta maaf kalau bisa dipertimbangkan lah apa yang saya sampaikan ini ya. Mumpung ada yang serius gitu ya, jangan nunggu waktu masih bujang lagi kerja di tambang. Mantap kali, jangan disia-siakan itu. Saya nih kalau ada yang lamar saya nggak mikir panjang, serius. Ini sudah ada yang mau lamar, masih aja perhitungan, aku masih ngorok. Oh Ustaz. Hey, semangat malam. Gitu kepencet. Kenapa kepala langsung di plafon? Ini lagi mana? Aku setiap lihat live-nya Bang Juma sama teman-teman saya dikira orang gila. Kenapa bisa? Nggak tahu. Memang pernah jadi orang gila, Bang? Nggak pernah dong. Baru calon. Apa KTP-nya apa? Katolik ya? Islam dong. Oh Islam. Kenapa kepalanya sampai di plafon ya? Nggak di plafon ini, di kamar ini. Oh di kamar. Oke lah kalau begitu ya, kita mau tutup dulu ya. Oke, makasih. Terima kasih Saudara Ferdinand. Baik teman-teman sekalian, sekedar informasi, Dinda Nora itu sudah ada yang melamar dia, tapi dia masih tahan-tahan. Entahlah, aku juga bingung mana ini. Aku sih maunya dia segera berkeluarga gitu, supaya tidak digangguin lagi sama orang lain. Udah saatnya dia menikah, supaya ada yang menjaga dia, dan terpenting ada yang tutup hidungnya kalau dia tidur. Oke, sahabat sekalian, baik, terima kasih atas ini masukannya. Insya Allah besok kita lebih cepat lagi untuk live, biar jam 12 teng waktu Indonesia sekali ya, itu kita bisa tutup pukul 12 untuk Makassar. Oke, teman-teman sekalian, juga mikir gitu karena sudah banyak, aduh Bang, saya kalau pagi itu nggak bisa bangun, nggak bisa lagi bangunkan anak pergi sekolah, antara sekolah. Kenapa? Gimana mau ini Bang? Abang sampai jam 3, kadang jam 4. Sementara saya sangat sayang kali kalau saya nggak ikutin, suka kali dengarnya gitu-gitu. Nah, sudah, makanya kita hentikan jam 12 kalau bisa ya, paling lambat jam 1 kita istirahat. Oke, teman-teman sekalian, besok lagi kita lanjutkan. Semoga apa yang menjadi tema kita pada malam hari ini itu bisa menjadi bahan untuk kita menghindarkan diri kita dan anak-anak kita dari gerakan pemurtadan. Oke, serasa tema, data, dalil yang tersaji sudah bisa dipahami, sehingga ketika ada misionaris yang datang di rumah, di lorong kita, ajak berdiskusi ya, supaya mereka paham bahwa ternyata orang Islam lebih paham data daripada kita orang Kristen gitu, lebih paham Bible daripada orang Kristen itu sendiri. Oke teman-teman, terima kasih sekali lagi. Dan saudara non-muslim, kalau ada kalimat atau kata atau data yang saya sampaikan menyakiti hati saudara, itu semata-mata karena tugas saya sebagai seorang muslim harus menyampaikan kebenaran itu adalah kebenaran,
dan kesesatan itu adalah kesesatan. Meskipun pahit, selamatkanlah diri kalian dari ajaran orang Farisi. Jadi pengikut orang Farisi, karena itu adalah ancaman dari Yesus. Pengikut orang Farisi adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Baik, kita tutup. Terima kasih sekali lagi. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngajinya besok lagi ya. Besok kita ngaji. Oke, teman-teman.